Selamat datang semuanya di perjamuan perayaan Lu Group. Sekarang sebagai CEO Lu Group, saya mengumumkan bahwa Lu Group telah berhasil go public. Juga, memanfaatkan acara hari ini, saya telah memutuskan untuk menceraikan orang tidak berguna itu, Lu Yuan. Nona Zhang sangat cantik dan baik hati. Merawat pecundang itu dan ibunya yang koma selama 3 tahun sudah lebih dari cukup. Bayer, orang selalu berusaha untuk yang lebih baik. Siapa yang mau tinggal dengan mayat hidup seumur hidup? Lihat itu, semua mendukungku. Sekarang saat yang tepat untuk memberitahumu. Kecelakaan mobil 3 tahun lalu sebenarnya adalah perbuatanku. Sekarang grup ada di tanganku. Kamu dan ibumu yang tua dan sekarat sudah tidak berguna lagi. Oh, aku hampir lupa memberitahumu bahwa setelah malam ini, ginjal wanita tua itu akan ditransplantasikan ke Tuan Chen. Bego, kenapa muka masam? Coba tebak, ginjalku habis dipakai terus buat genjot pacarmu siang malam. Aku yang mengerjakan tugasmu, ambil ginjal ibumu, adil kan? Setelah dapat transplantasi, aku akan tetap bekerja untukmu. Berani gigit aku? Ayo sampah, gigit aku. Penjaga, bawa sampah ini dan buang dia keluar. Tuan Chen, melakukan ini di depan pecundang agak canggung. Bukan begitu? Bermain denganmu sambil dia nonton sungguh mendebarkan. Santai aja. Katanya pasien koma tidak merasakan sakit. Biarkan saya menguji teori itu. Aku tidak bisa menerima ini. Jika surga memberiku satu kesempatan lagi untuk berdiri kembali, aku bersumpah akan membuat para bajingan itu membayar mahal. Berani-beraninya mereka menodai tubuh suci pria ini? Aku harus bertindak sekarang. Di mana aku? Aku bisa bergerak. Aku sembuh. Kamu sudah bangun. Aku menemukanmu pingsan di jalan, jadi aku membawamu ke sini. Nona, maukah kamu memakai pakaianmu dulu? Selain itu, bra kamu terlalu ketat. Itu buruk untuk kesehatanmu. Mesum, Keramik Ru dinasti Song, glazur 3 warna dinasti Tang, dan kaligrafi dinasti Qing. Tunggu, ini palsu. apa yang kau gumamkan? Bagaimana aku tiba-tiba tahu begitu banyak? Apakah aku memiliki semacam kekuatan penglihatan khusus? Yao, Stocking hitam dan kaki panjang, tidak memakai bra. Siapa pria ini? Dia tampan sih, tapi matanya terlalu berani. Dia dipungut dari tempat sampah olehku. Kamu harus berhati-hati kalau begitu. Omong-omong, porselen biru putih yang kukirimkan padamu. Apakah kamu menerimanya? Ya, aku menerimanya. Porselen merah di bawah glazur ini, Tuan Dong mencarinya selama bertahun-tahun. Dia akan sangat senang melihatnya. Aku berharap harta ini dapat membantu keluarga Luo melewati krisis. Dengan begitu, aku tidak perlu menikah dengan playboy dari keluarga Liao. Sayang sekali. Ini adalah tiruan. Apa katamu? Kukatakan ini palsu. Mustahil. Komposisi vas ini kaya, berlapis, tapi teratur. Pola merah tembaganya indah. Ini adalah merah di bawah glazur asli. Lihat penampilannya yang lusuh. Dia mungkin belum pernah menyentuh barang antik, namun berani bicara omong kosong di sini. Kerajinan dari replika porselen ini sangat bagus, tapi bahan merah di bawah glazur sedikit meleset. Warnanya terlalu terang. Merah di bawah glazur asli harus dalam dan bercahaya. Tidak mungkin. Para ahli dari Pavilion Yunshui adalah otoritas di bidang barang antik. Penilaian mereka tidak mungkin salah. Ibu, jangan percaya begitu saja pada otoritas. Lihat lagi dengan cermat. Orang sepertimu tidak punya hak bicara di sini. Keluar dari sini. Ini harta yang menyelamatkan hidupku. Sudah berakhir, semuanya hancur. Kau pecahkan porselen Pak Dong? Ini caramu membalas kebaikan yang menyelamatkan nyawa?
Ini barang palsu. Kalau pecah ya pecah. Kenapa pukul aku? Diam, barang ini bernilai lebih dari 4 juta. Pak Dong sudah bayar uang mukanya. Bagaimana aku menjelaskan ini? Saat Pak Dong tiba, buat dia minta maaf dengan baik dan bayar ganti rugi 2 kali lipat. Apa gunanya ganti rugi? Harta ini sangat langka. Jika Pak Dong marah, bisnis keluarga Luo hancur. Hahaha, Nona Luo. Keluarkan porselen dinasti Yuan saya untuk diperiksa. Pak Dong, Anda sudah datang. Ya, biarkan aku menjelaskan. Ini, apa artinya ini? Kau tunjukkan ini padaku? Ini tidak seperti yang terlihat. Pak Dong, itu dia. Bodoh yang tidak berguna itu memecahkan harta Anda. Ini seharusnya menjadi kado ulang tahun untuk teman lamaku. Sekarang hancur berkeping-keping. Bagaimana reputasiku bertahan dari penghinaan ini? Maaf Tuan Dong, ini semua salahku. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengembalikan deposit 2 kali lipat. Segera saya pasti menemukan harta yang lebih baik. Pernahkah kamu melihat hadiah ulang tahun yang dibuat belakangan? Kompensasi apa yang Anda butuhkan? Sebutkan saja syaratmu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Kalau menurut saya, toko Anda ini seharusnya tidak boleh beroperasi lagi. Tolong jangan Tuan Dong. Toko ini adalah milik keluarga Luo harapan terakhir. Anda tidak bisa membiarkannya tutup. Tuan Dong, jika Anda ingin yang lebih baik dari ini, percayalah padaku dan beli ini. Apakah kamu mau membunuhku? Ini hanya vas biasa. Kenapa kamu memegangnya? Ini bukan porselen biasa. Ini porselen Ru dari dinasti Song. Senilai setidaknya 5 juta. Anak muda. Di kota Jiangbei tidak ada yang berani menipuku dengan barang palsu. Jika ini palsu, kamu tahu konsekuensinya. Kalau begitu, silakan periksa Tuan Dong. Jika itu palsu, kamu bisa menghancurkan toko atau bahkan menghancurkanku. Harta karun yang luar biasa. Ini adalah vas Seladon Kilen Ru dinasti Song yang asli. Anak muda, matamu tajam. Ini benar-benar permata langka. Sayang sekali. Antik dinasti Yuan yang hancur. Tuan Dong, setelah penilaian Anda, apakah Anda masih menganggapnya rugi? Ini adalah replika. Tuan Dong, penilaian Anda sempurna. Tuan Dong, mungkinkah ini salah penilaian? Ini dibeli di pavilion Yunshui. Bagaimana mungkin itu palsu? Apakah Anda meragukan keahlian saya? Tuan Dong, dia tidak bermaksud tidak hormat. Anak muda, apakah Anda seorang penilai? Saya tahu sedikit. Bakat yang mengesankan untuk usia Anda. Tuan Dong, saya harus memperingatkan Anda tentang sesuatu. Apa itu? Anda memiliki penyakit terminal. Waktu Anda mungkin terbatas. Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Pak Dong, ini hanya pengingat. Jika Anda tidak segera berobat, mungkin sudah terlambat. Itu omong kosong. Hentikan, Pak Dong, jangan hiraukan dia. Anak muda, karena Anda menilai harta karun saya akan biarkan saja. Saya akan ambil barangnya. Selamat tinggal, Pak Dong. Untung Pak Dong tidak mengejarnya, atau Anda akan selesai. Terima kasih atas pengingatnya, Nona. Saya pergi dulu. Mau kemana? Anda belum bayar. Bayar apa? Porselennya. Porselen itu palsu. Kenapa saya harus bayar? Lagi pula, Anda ikut memecahkannya. Masih berdebat? Saya tidak bayar hari ini. Anda tidak pergi. Bagaimana kalau begini? Saya butuh asisten toko. Tinggal dan bayar dengan bekerja. Bayar dengan bekerja? Berapa lama untuk melunasi 4 juta? Yao sudah berusaha keras hanya untuk menemui Pak Dong untuk mendapatkan undangan ke lelang teratas Jiangbei, dan Anda merusaknya. Aku akan mencari jalan keluar. Kudengar Pak Dong suka giok. Dia mencari giok batu naga. Giok batu naga itu bahkan lebih langka dari giok kaca kekaisaran. Kau mampu membelinya? Keluargaku membekukan rekeningku. Tabungan terakhirku dipakai membeli porselen itu. Tidak ada cara lain. Aku harus mencoba judi batu. Judi batu? Itu mengingatkanku. Sekarang aku punya kekuatan mata. Giok apapun yang kau mau, aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Ayo kita judi batu. Tuan jangan sentuh. Aku bahkan tidak boleh menyentuh batunya. Tuan, ini batu kelas atas. Hanya anggota kartu emas kami yang boleh menyentuhnya. Jangan meremehkan kami. Bagaimana jika saya meremehkanmu? Aku benci mereka yang kantongnya kosong yang bermimpi kaya dalam semalam. Pak Liao, Anda di sini. Hanya coba peruntungan. Oh? Bukankah itu wanita cantik Jiangbei, Nona Luo? Kenapa Anda bersama pengemis tak punya uang? Apa yang Anda lakukan dengannya?
Dengan siapa aku bukan urusanmu. Ingat ini, keluarga kita bertaruh. Dalam 3 hari, jika kau tidak bisa mendapatkan tiket masuk lelang Yunding, kau harus menikah ke keluarga Liao dan menjadi istriku. Tuan Liao, ini tunanganmu? Dia cantik sekali. Zaman apa ini? Masih ada perjodohan? Hanya anak mama yang masih bergantung pada rok ibu yang bicara soal aliansi. Kau mencari mati. Berani melawan Tuan Liao? Berani sekali. Dia salah satu dari 4 orang terkaya di Jiangcheng. Setiap pegadaian di Jiangbei bergantung pada Tuan Liao. Melawannya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Manajer, tempatmu ini pasar kaget, membiarkan orang sembarangan masuk. Tuan Liao, aku akan mengusir mereka segera. Maaf, tetapi kami hanya melayani anggota. Dia bukan anggota, tapi aku. Tentu tempatmu mengizinkan anggota untuk membawa tamu? Dan bisa. Luo Yao, kau melindunginya, tapi apakah akunmu masih memiliki kredit? Bagaimana kamu tahu? Pak Luo membekukan semua asetmu, tapi itu ideku. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu menghabiskan semua uang sakumu untuk membeli beberapa porselen yuan senang sekarang. Jadi itu kamu. Palsunya datang dari dia? Benar, Pavilion Yun Shui adalah bisnis keluargaku. Bahkan jika kamu menyuruh temanmu membelinya secara anonim, kamu tidak bisa membodohiku. Berbaring saja di tempat tidur dengan patuh dan tunggu perhatianku. Jangan khawatir, Nona. Kamu miskin, aku kaya. 4 juta bukan apa-apa. Hari ini akan aku lipat gandakan untukmu. Uang apa yang bisa dimiliki pecundang sepertimu? Aku punya sisa 26 yuan. Hahaha. Ini lucu sekali. Bahkan pengemis pun punya lebih banyak uang darimu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku di sini? Tuan, batu paling murah di sini harganya 5.000 per buah. Kamu hanya mampu membeli barang rongsokan ini. Kalau begitu, aku akan pilih dari sini. Lihat ini, Luo Yao. Ini adalah sampah yang kamu sebut pacar. Pulanglah bersamaku saja. Aku akan memberimu 100 gerobak sampah ini. Aku percaya pada Lu Yuan. Kami ambil yang ini. Ini semua potongan bekas. Maksudnya dibuang setelah dibersihkan. Mau? Ambil gratis. Bisa potongkan ini untukku? Potong? Hahaha. Kamu mau potong potongan kecil ini? Tidak sebanding dengan keausan mesin. Karena ini judi batu permata, kami pilih batu dan kamu harus membelahnya. Tunggu sebentar. Kita dapat, sungguh. Barang rongsokan ini ternyata menghasilkan giok kualitas permata. Hanya giok es biasa seharga sekitar 20.000 yuan. Tuan Liao benar, tapi menemukan giok di potongan bekas sudah cukup mengesankan. Hanya keberuntungan pemula. 20.000 yuan hanya cukup untuk makan siangku. Ini baru permulaan. Kamu gila. Dengan dana minimmu, kamu cuma bisa memulung potongan. Kira keberuntunganmu akan bertahan selamanya? Mau bertaruh? Menantangku? Hahaha. Tuan Liao adalah murid guru Pavilion Yun Shui. Saat berjudi di sini, 7 sukses dari 10 percobaan. Dia menyebalkan tapi sebenarnya ahli dalam hal ini. Hati-hati. Hanya 70% tingkat keberhasilan, 1 gagal dan aku kalah. Baik, aku terima taruhan itu. Tapi taruhanku adalah dia. Luo Yao adalah manusia, bukan benda. Aku tidak akan berjudi dengannya. Sekarang takut, bocah. Jika engkau berlutut dan minta maaf sekarang, mungkin aku akan melepaskanmu demi Luo Yao. Mungkin aku akan cukup murah hati untuk membiarkanmu melihat saat aku bermain dengan Luo Yao. Kami terima taruhanmu. Tapi aku punya syarat, jika kau kalah bersujud padaku 3 kali. Setuju? Berapa harga ini, bos? Ini hanya potongan-potongan. Kau sudah beruntung sekali. Mengharapkan keajaiban lagi? Dengar Lu, ini bukan surga tawar-menawar. Jika kau menemukan batu permata di batu-batu ini, aku akan bayar 3 kali lipat. Aku ambil yang ini. Kalau begitu aku pilih ini. Tuan Liao yakin dengan itu? Yakin, jika aku ambil secara buta, itu masih jauh lebih baik dari batunya. Ini giok premium, setidaknya bernilai 3 juta. Tuan Liao, garis keturunanmu terlihat, mata tajam. Kau habis pecundang. Haha, 3 juta. Bahkan jika dia menabung setiap sen seumur hidupnya, dia tidak bisa mendapat sebanyak ini. Tunggu, punyaku belum dipotong. Ini benar-benar sampah, jangan buang waktu kami. Potongkan untuknya, atau orang akan mengira kita menindasnya. Tepek. Dengan begini, Nona Luo harus mengakui kekalahan dan masuk ke ranjangku.
Lihat, kan sudah kubilang itu sampah, tidak ada apa-apa di dalamnya. Lu, dunia tidak memiliki harta karun tak terbatas untuk ditemukan. Sampah seharusnya di tempat sampah. Potong lebih dalam. Terus potong, batu tak berharga ini pasti tidak mengandung apapun. Potong sampai benar-benar terbelah. Biarkan dia menerima takdirnya. Lihat, tidak ada apa-apa. Luar biasa, ini adalah giok kelas abad giok hijau imperial. Apa kamu yakin? Selama bertahun-tahun saya berbisnis giok, saya tidak pernah salah. Kualitas ini setidaknya bernilai 10 juta. 10 juta? Apa aku dengar dengan benar? Lu Yuan, kita kaya. Ini tidak mungkin nyata. Bagaimana bisa batu sampah ini mengandung Imperial Green? Tuan Leo, apakah Anda mencoba ingkar janji? Jadi bagaimana jika aku ingkar? Sekarang bagaimana? Siapa yang membuat masalah di sini? Pak Ma, itu dia? Giok Imperial Green. Siapa yang memotong giok ini? Ini dari pemuda itu. Ini benar-benar Imperial Green. Saya hanya pernah melihatnya sekali sebelumnya. Kualitasnya tidak seistimewa ini. Pak Ma, Anda tahu tentang giok? Anak muda jual ini padaku. Saya bayar 30 juta. 30 juta? Apa aku dengar dengan benar? Karena kamu menginginkannya, ini milikmu. Keputusan cerdas anak muda. Pak Liao, kalau saya ingat, Anda menawarkan harga 3 kali lipat. 3 kali lipat? Apa aku bilang begitu? Seorang pria dengan status sepertimu bersikap seperti pecundang? Beberapa juta? Itu uang receh bagiku. Tapi aku sungguh tidak mau bayar. Apa yang akan kau lakukan? Pak Ma. Taruhan ya taruhan. Itu kode etik industri kita. Melanggar kode ini berarti kau tidak menghormati saya. Pak Ma, biar saya jelaskan. Dia menipuku. Pak Liao, kau pewaris pavilion Yun Shui. Bahkan saya tidak akan sembarangan melawanmu. Tentu tidak. Karena itu Pak Liao, Uangnya di sini. Ini belum selesai. Pak Liao masih berutang 3 sujud padaku, kan? nak, tahu kapan harus menunjukkan belas kasihan. Terima kasih bantuannya, Pak Ma. Kamu benar-benar bintang yang sedang naik daun. Nak, saya selalu menghargai berteman dengan pemuda berbakat sepertimu. Pak Ma, liontin giok Anda ini. Ini diberikan oleh seorang teman. Liontin ini membawa nasib buruk. Jika Anda menghargai hidup Anda, saya sarankan membuangnya. Kebiasaan lamamu muncul lagi, tidak bisa diam. Saya akui, hari ini kamu telah menunjukkan padaku kemampuanmu, tapi itu tidak berarti kamu bisa bertindak sembarangan di hadapanku. Pak Ma, Anda membantu saya hari ini. Mustika ini mungkin menyelamatkan hidupmu suatu hari nanti. Baik, saya ambil, tapi ketahuilah harga dari melawanku. Sampai jumpa, Pak Ma. Kamu luar biasa hari ini, nak. Di tempat ini, tidak ada yang pernah menang sebanyak itu dari Pak Ma. Kamu yang pertama. Lu Yuan, kamu luar biasa. Bagaimana caramu melakukannya? Hei, aku sudah berjanji padamu. Hei. Apa? Kakek, Cepat, kakek ada apa? panggil Tuan Lu, cepat. Baik. Hati-hati Tuan Chen, jangan bunuh perempuan tua itu dulu. Kau masih butuh ginjalnya. Tenang, dia tidak akan mati. Setelah transplantasi Tuan Chen, aku ingin mencoba posisi baru denganmu. Jangan khawatir, aku akan memuaskanmu sepenuhnya. Kau genit, perempuan tua. Semua penderitaan hari ini salahkan anakmu yang tidak berguna. Dia berani menggigitku. Tuan Chen, bukankah kau sudah memukulinya setengah mati dan membuangnya di tempat sampah? Dia mungkin sudah dimakan binatang sekarang. Lihat, dia menangis. Sungguh mengharukan, cinta seorang ibu. Tapi jangan khawatir, setelah mendonorkan ginjalmu, kau bisa bergabung dengan anakmu. Apa yang kita tunggu? Bawa perempuan tua ini ke ruang operasi sekarang juga. Berhenti. Lu Yuan, kamu masih hidup? Ibu. Oh, kaki sudah sembuh. Apakah aku menyembuhkan uratmu? Berlutut dan ucapkan terima kasih padaku. Kamu tidak manusiawi. Terus kenapa? Ingat, rumah sakit ini milik keluarga Chen. Lihat dia, kakinya sudah sembuh, tapi otaknya masih rusak. Dia di sini untuk perawatan lagi. Pantasan. Perawatan bisa dilakukan, tapi berlutut dan memohon. Baru aku pertimbangkan. Memohon, kamu tidak layak. Dengar, aku akan membawa ibuku hari ini dan kalian tidak bisa menghentikanku.
Bravo, sungguh bravo. Pertama kali aku melihat seseorang membual tanpa malu. Seseorang kasih pelajaran pada sampah ini. Lu Yuan, satu gerakan lagi dan dia akan mati di sini. Tunggu apa lagi? Pukul dia sampai mati. Ayo lihat, apakah sampah ini bisa bangkit lagi? Siapa yang berani? Budong, ada perlu apa ke sini? Ada perlu. Saya kesini untuk menemui Lu Yuan. Kenapa mencari orang yang tidak berguna ini? Kakek saya sakit. Dia menyuruh saya menjemput Lu Yuan untuk berobat. Budong, Anda tidak mungkin serius. Bagaimana sampah ini bisa berobat? Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda dengan Anda? Saya... Pak Lu mau ikut dengan saya? Tapi ibu saya. Tenang saja Pak Lu. Jika terjadi sesuatu pada ibu Anda di sini, mereka akan bertanggung jawab dengan nyawa mereka. Baiklah. Budong, saya ikut juga. Kenapa Anda ikut? Saya khawatir Anda ditipu. Anda tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Apa Anda pikir keluarga Dong itu bodoh? Tidak. Bukan itu maksud saya. Jaga ibu Pak Lu. Jika ada bahaya menimpanya, kamu akan menyesal pernah melawanku. Mengerti? Kakek, bangun! Saya sudah membawanya seperti yang diminta. Lo kau di sini. Bagaimana perasaanmu? Aku malu mengakuinya. Kau benar. Penyakit kakekku datang tiba-tiba. Bagaimana kau bisa meramalkannya? Sejak aku membangkitkan kekuatanku, banyak kemampuan muncul secara alami. Tapi masalah ini belum boleh diketahui orang luar. Intuisi. Intuisi? Kau merawat kakekku berdasarkan intuisimu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Meskipun berdasarkan intuisi, akulah satu-satunya yang bisa menyembuhkan Pak Dong. Jangan bicara besar dulu. Pernah dengar tentang Dr. Zhu? Dia dikenal sebagai dokter terbaik. Tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Benar. Zhou Heng, apa yang kau lakukan di sini? Ku dengar Pak Dong sakit, jadi aku membawa Dr. Zhu untuk memeriksanya. Apa? Kau tidak senang melihatku? Benar-benar Dr. Zhu, kakek, karena Dr. Zhu ada di sini, bukankah sebaiknya dia memeriksa dulu? Itu lebih baik daripada Tuan Lu, yang asal-usulnya tidak diketahui. Dr. Zhu, maaf merepotkan Anda. Dr. Zhu, bagaimana keadaan kakekku? Berdasarkan kondisi Pak Dong saat ini, dia hanya punya 3 hari untuk hidup. Apa? Tabib Zhu, tolong selamatkan kakekku. Tenang, setelah saya melakukan akupunktur, kondisi Pak Dong akan membaik. Sungguh, luar biasa. Tunggu, apa aku pernah bilang membawa Tabib Zhu ke sini untuk mengobati Pak Dong? Tapi kau sendiri yang bilang. Aku bilang kita akan memeriksanya. Pemeriksaan selesai, kami pergi sekarang. Zhou Heng, kau... Mau selamatkan kakekmu? Setuju untuk bermalam denganku. Jangan keterlaluan, Tabib Zhu, aku mohon berapapun biayanya. Tabib Zhu di bawah perintahku. Jika aku tidak memberi perintah, uangmu tak berarti. Kau punya 1 menit untuk memutuskan. Tapi kakekmu tak bisa menunggu. Nona Dong jangan setuju, dia tak bisa menyembuhkan penyakit ini. Siapa kau? Omong kosong di sini. Pemuda yang percaya diri sekali. Apa kau dokter terkenal? Dokter terkenal? Dia sampah. Aku mungkin tidak terkenal, tapi hanya aku yang bisa menyembuhkan Pak Dong. Sombong sekali. Sudahlah, buang waktu dengan penipu ini. Waktunya habis, Nona Dong. Buat pilihanmu. Kakek. Nona Dong, kamu harus memutuskan sekarang. Kakekmu tidak punya banyak waktu. Saya setuju. Obati kakekku dulu. Setuju. Jika kamu memberikan jarum ini, Pak Dong tidak akan bertahan 3 hari. Hei, dasar tidak berguna berani mempertanyakan Dr. Zhu yang ilahi. Karena ada keraguan, mungkin saya harus pergi. Lu Yuan, hentikan ini sekarang. Atau saya harus memintamu pergi. Dr. Zhu yang ilahi, silakan lanjutkan. Kakek, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Hanya sedikit sesak di dada. Energi vitalmu lemah, minum obat secara teratur, dan dalam sebulan kamu akan melihat perbaikan. Karena perawatan sudah selesai, Nona Dong. Ingat perjanjian kita. Saya tahu, jangan meremehkanku. Saya akan berada di hotel malam ini menunggumu. Apa kamu yakin dia sembuh? Sampah, apa maksudmu? 1 jam. Apa tentang 1 jam? Dalam waktu paling lama 1 jam, energinya akan melonjak hebat.
Dia akan mati karena pendarahan dari lubang tubuh. Omong kosong, beraninya kau mempertanyakan kemampuan medisku? Metode penyembuhanmu berbicara sendiri. Tuan Dong jelas memiliki refluks darah dan tekanan dada ekstrem. Pertahanan terakhir jantung masih stabil sampai jarummu menghancurkan penghalang terakhir. Jadi kau mengaku aku menyakiti Tuan Dong? Tabib Zhu, jangan dengarkan kebohongannya. Lu Yuan, kondisi kakekku sudah membaik pesat. Pergi sekarang. Karena Nona Dong meragukanku, saya pamit. Kakek, Tabib Zhu, ada apa? Tidak mungkin, teknik akupunturku sempurna. Perbaiki ini segera. Dia tidak bisa mati seperti ini. Sudah kuperingatkan, kondisi Tuan Dong di luar kemampuannya. Dasar bodoh, sekarang bagaimana? Hanya aku yang bisa menyembuhkan Tuan Dong. Tunjukkan padaku keahlian medismu itu. Obati dia sekarang. Gagal, dan aku akan mengambil tanganmu. Dan jika aku berhasil? Jika kau berhasil, aku akan memberikan apapun yang kau minta. Setuju, aku ingin tempayan itu di tanganmu. Kamu menyedihkan. Ini hanya tempayan jangkrik yang rusak. Baiklah, akan kuberikan padamu. Apa kau benar-benar bisa menyembuhkan kakekku? Ini adalah jarum 9 lengkung ilahi. Apa? Kau pasti salah. Mustahil, aku sudah mencari selama lebih dari 30 tahun. Tidak ada kesalahan. Aku baru saja berjalan melewati neraka. Bagaimana perasaanmu sekarang, kakek? Jauh lebih baik. Sensasi anehnya sudah hampir hilang. Kondisinya hampir teratasi. Itu luar biasa. Jangan bersorak dulu, aku hanya sementara menekan penyakit Tuan Dong. Untuk pemulihan total, dia harus mengikuti rencana perawatan yang kuberikan. Kami akan merepotkanmu, Tuan Lu. Tuan Lu, kau dokter yang masih muda. Siapa gurumu? Otodidak. Otodidak ini Otodidak, omong kosong. Jelas dia hanya beruntung. sungguh memalukan. Keahlianku lebih rendah. Aku sepenuhnya yakin. Selamat tinggal. Dokter Dewa Zhu. Kalau begitu, aku akan menyimpan harta Tuan Zhou. Oke, hanya kamu yang mau sampah ini. Ambil saja. Kakekku butuh istirahat. Jika tidak ada lagi Tuan Zhou, Anda harus pergi sekarang. Dasar bajingan, aku akan pastikan suatu hari nanti kau akan menjerit di bawahku. Tapi aku ragu kau masih punya kemampuan itu. Apa yang kau lakukan padaku, dasar iblis? Hanya mengingatkanmu untuk tidak bertingkah seperti hewan yang dikendalikan nafsu. Ingat kata-kataku, aku akan menghancurkanmu pada akhirnya. Memohonlah padaku dalam seminggu, atau kau tak akan pernah menegakkan kepalamu lagi. Tuan Lu, terima kasih. Lu. Aku berutang lagi bantuan besar padamu. Anda terlalu memuji, Tuan Dong. Itu bukan apa-apa. Ini 2 undangan lelang Yunding. Ini untukmu. Kau sebaiknya pergi untuk memperluas wawasanmu. Lelang Yunding, bukankah Yao secara khusus ingin mendapatkan hal yang persis ini? Terima kasih, Tuan Dong. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Lu. Apa pendapatmu tentang cucuku? Nona Dong itu cantik. Hanya itu? Cerdas, baik hati dan lembut. Kalau begitu, bolehkah aku mengatur pernikahan kalian? Kakek, bagaimana kau bisa memberikanku begitu saja? Yera. Aku tidak pantas untuk Nona Dong. Syukurlah kau tahu posisimu. Omong kosong apa ini? Menikah dengan Tuan Lu akan menjadi keberuntungan besar bagimu. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Dong. Tapi cinta tidak bisa dipaksakan. Anak muda zaman sekarang. Baiklah, aku tidak akan mencampuri urusan anak muda. Jika kau suatu saat ingin menikah dengan Tuan Lu, aku akan mengaturnya. Kakek! Hei, Yao. Lu Yuan, kembali ke sini. Preman sedang merusak toko. Kalian siapa? Hei! Tuan Dong, aku harus pergi. Aku mohon berhenti merusak barang-barang. Letakkan itu. Lu Yuan, akhirnya kau kembali. Mereka mulai merusak barang-barang tanpa alasan apapun. Jadi kau Lu Yuan? Beraninya orang sepertimu macam-macam dengan Tuan Zhou, mau mati. Lu Yuan, ada apa ini? Tidak apa-apa, Yao. Apakah Zhou Heng yang mengirimmu? Berani-beraninya kau memanggil namanya. Dengar, kau telah menyinggungnya. Tokomu sudah tamat hari ini. Hancurkan tempat ini.
Toko ini milikku, dia tidak ada hubungannya dengan ini. Aku tidak peduli soal itu. Perintah Tuan Zhou mutlak. Kami mungkin akan mengampuni tokomu. Jika kau membuat kami senang, maka kami akan mundur. Mimpi kau. Kau bajingan, kau cari masalah. Tangkap dia. Kau sampah. Aku akan melawan kalian semua. Kau sampai berani memukulku. Lalu kenapa kalau aku memukulmu? Habisi dia. Aku yang tanggung jawab. Lakukan sekarang. Aku ingin lihat siapa yang berani. Nona Dong. Siapa yang memberi kau keberanian untuk cari masalah di sini? Tuan Zhou. Zhou Heng. Siapapun yang Anda bekerja untuk. Jika Anda melawannya, Anda melawan keluarga Dong. Kenapa Anda melindungi sampah ini? Lu Yuan adalah dermawan keluarga Dong. Selama keluarga Dong masih ada, tidak ada yang bisa menindasnya. Dan katakan pada Zhou Heng, jika dia terus menggunakan taktik curang ini untuk membuat masalah, keluarga Dong akan menyelesaikan ini sampai tuntas. Mengerti. Pergi. Nona Dong, terima kasih untuk hari ini. Anda benar-benar menyelamatkanku. Tidak perlu formalitas. Saya kebetulan berada di dekat sini dan memberikan sedikit bantuan. Nona Dong, mengapa Anda di sini? Apakah terjadi sesuatu pada Tuan Dong? Tidak ada masalah. Setelah teleponmu, kamu pergi begitu cepat. Kamu lupa surat undangan. Maaf karena membuatmu datang sejauh ini. Saya permisi dulu. Sudah berakhir, hancur total. Yao. Kamu pembuat onar. Keluarga Zhou tidak boleh dianggap remeh. Sekarang tokoku hancur total. Aku masih punya sisa uang. Mari perbaiki toko dulu. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Barang antik ini, waktu aku membelinya, aku menghabiskan banyak uang. Bahkan jika kita memperbaiki toko, barang antik ini bernilai puluhan juta. Uang dari judi batu giok sudah habis sekarang. Masih ada cara untuk memperbaikinya. Lihat, ini undangan lelang Yunding. Dari mana kamu dapat ini? Pak Dong memberikannya padaku secara kebetulan. Sempurna, kau berhasil lagi, Lu Yuan. Kalau begitu, aku bisa memenangkan taruhan melawan keluarga Liao dan menghindari menikah dengan Pak Liao yang keras kepala itu. Kesempatan langka seperti ini hanya untuk menyelesaikan taruhan, sepertinya sia-sia. Apa kau menyarankan kita berburu barang murah? Tepat. Baiklah, kalau begitu aku akan memasukkan semua tabunganku untuk mendukungmu. Setuju. Pak Lu benar. Batu giok ini benar-benar terkutuk. Kenapa tidak ada reaksi? Sama sekali? Pergi. Sampah tidak berguna, keluar. Kaulah yang tidak kompeten, tapi kau menyalahkan orang lain. Kau merusak batu berharganya. Lu Yuan, aku pasti akan menghabisimu. Kau pecundang, siapa yang membiarkanmu masuk? Kalimat itu seharusnya aku yang mengatakannya. Terakhir kali kau beruntung karena keberuntungan bodoh dan menang beberapa uang. Sekarang kau sombong lagi? Ini adalah lelang utama Jiang Bei. Dan Nona Luo, ingat taruhan kita? Jika kau gagal mendapatkan undangan, kau akan menikah denganku. Sudah menyerah? Tidak mungkin, aku punya undangannya. Kau benar-benar mendapatkannya. Itu jelas palsu. Tuan Muda Zhou ada di sini. Undangan lelang terbatas hanya 10. Sampah sepertimu pasti tidak bisa mendapatkan sesuatu yang eksklusif ini. Sudah kubilang, mencoba mengakaliku dengan yang palsu. Berani-beraninya kau bilang undanganku itu palsu? Undangan sekelas ini bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan. Kalau itu asli, aku akan berlutut dan bersujud. Kau masih berutang padaku 3 kali sujud. Kenapa tidak lakukan sekarang? Tunggu. Tuan Muda Liao, jangan buang napas pada sampah seperti ini. Master Liu di sini adalah ahli yang kuundang untuk memverifikasi undangan. Dia bahkan mendesain undangan-undangan ini. Pemeriksaan keaslian cukup sekali lihat. Kedua undangan itu palsu.
Kau bahkan tidak memeriksanya. Master Liu bilang itu palsu, jadi itu palsu. Kalian berdua benar-benar memalsukan undangan-undangan ini? Bodoh yang lancang, Satpam. Bagaimana bisa undangan palsu ini masuk? Maafkan kami, Tuan. Berani-beraninya kau menipu di Cloud Summit. Keluar sekarang. Cukup. Ayo kita lihat para pecundang ini mempermalukan diri mereka sendiri. Menjijikan buang-buang waktu kita. Ingat, jaga tamu istimewa ini dan jangan biarkan mereka masuk. Siap, Tuan, pasti. Kau tunggu apa lagi? Pergi sana. Seorang kepala keamanan yang tidak bisa mengenali undangan asli harus dipecat. Lihat lebih dekat, undangan ini asli. Apa yang kau lakukan? Palsu ya palsu. Tidak ada gunanya menyimpannya. Kalau kau tidak pergi sekarang, aku akan mematahkan kakimu. Kaki siapa yang akan kau patahkan? Tuan Ma, ini dia si pecundang. Kau buta. Kakak Lu, aku baru saja mau mencarimu. Tidak menyangka bertemu di sini. Kesini untuk bersenang-senang. Hanya melihat apakah aku bisa menemukan barang berharga tersembunyi. Ada yang kau perlukan, Tuan Ma? Berkat kejadian waktu itu, jimat yang kau berikan padaku, menyelamatkan hidupku. Hutang budi ini aku mah tidak akan lupa. Kau terlalu memuji, Tuan Ma. Hanya bantuan kecil, tidak perlu disebut. Omong kosong, lain kali. Aku akan mengunjungimu secara pribadi. Sungguh tidak perlu. Dengarkan aku, cukup sampai sini dulu. Lelang akan segera dimulai. Ayo masuk dulu. Tapi, siapa yang melakukan ini? Tuan Ma, Tuan Muda Zhou bilang undangan itu palsu, jadi aku merobeknya. Kamu nggak becus melakukan apapun. Maaf soal itu, Bapak Lu. Lelang ini acara saya, perkataan saya yang menentukan masuk. Masuk dulu, saya menyusul sebentar. Terima kasih banyak, Bapak Ma. Silakan duluan. Aku akan menghabisimu. Tangkap dia. Gadis kemarin itu... Lu Yuan? Bagaimana dia bisa masuk? Siapa yang membiarkan pecundang ini masuk? Usir dia. Saya. Bapak Ma. Bagaimana dia bisa berteman dengan Bapak Ma? Tidak peduli bagaimana. Saya tidak percaya pecundang ini selalu beruntung. Berburu harta karun butuh keahlian, bukan hanya keberuntungan. Ini wilayah saya hari ini. Siapapun yang membuat masalah di sini akan menghadapi konsekuensi. Pendatang baru, silakan duduk. Lelang akan segera dimulai. Silakan duluan, Bapak Lu. Silakan duluan, Bapak Ma. Barang pertama malam ini adalah peninggalan dinasti Qing, meterai giok kekaisaran. Tawaran awal 50 juta. Karya ini sangat indah. Sebuah mahakarya sejati, layak untuk dimiliki. 55 juta. Tuan Muda Zhou itu uang yang besar. dia adalah pewaris keluarga Zhou. Jumlah receh ini tidak berarti apa-apa baginya. Ada tawaran lebih tinggi? Ini barang premium. Jual kembali ini dan kamu akan untung besar. Yang disebut penilai harta karun itu benar-benar penipu. Tenang, Nyonya Bos. Dia tidak akan mendapatkan kesepakatan ini. Baik, tidak ada tawaran lagi, jatuh pada Tuan Muda Zhou. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Mencari keuntungan dalam semalam? Kau butuh keterampilan sungguhan. Tepat, Tuan Muda Zhou kita mengeluarkan 55 juta dengan santai. Setiap barang lelang di sini kalian berdua pecundang tidak akan dapat satupun. Tuan Muda Zhou sampah ini pernah beruntung dengan batu giok sekali dan sekarang sombong, menganggap dirinya hebat. Jangan bilang kekalahan kemarin belum cukup, masih mau main, mari kita buat menarik. Kau mau berjudi, aku akan ambil uangmu. Siapapun yang kalah berlutut dan panggil aku kakek. Setuju, saat kau kalah, bayar 2 kali lipat dari yang kupinjamkan dari waktu lalu. Selesai, saat kau kalah, aku akan ambil kekayaan keluarga Liao. Tidak boleh mundur nanti. Tidak masalah. Aku akan menegakkan ini sendiri. Tidak ada yang curang di daerahku dan pergi begitu saja. Bersiaplah merendah dan panggil aku kakek. Barang lelang kedua kita hari ini adalah mahakarya dinasti Ming lukisan teratai dan angsa liar. Namun, itu tiruan oleh seniman kemudian tawaran awal.
adalah 80.000. Nyonya, kami menginginkan lukisan ini. Apa? Ini palsu. Percayalah, kita butuh ini. Baiklah. 100.000. Menghabiskan banyak uang untuk barang palsu? Kamu gila. Tuan Muda Zhou, ini sudah pasti milik kita. Ada tawaran lebih tinggi? Terjual! Lukisan ini diberikan kepada wanita itu. Kurasa ini semua yang kamu miliki sebagai langkah terakhirmu? Membeli sampah ini benar-benar konyol. Jika punyaku sampah, punyamu bahkan tidak sebanding dengan itu. Apakah ini membuatmu gila? Dengar, berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak bisa bayar, serahkan gadis itu sebagai gantinya. Atas dasar apa? Karena kau memilih untuk mengikuti pecundang ini dan membuatmu ada di sini. Kau sendiri yang memicu ini. Pengawal, buang sampah ini keluar segera. Bawa gadis itu ke hotel agar Tuan Liao dan aku bisa berkenalan dengannya dengan baik. Tunggu, siapa bilang aku kalah? Lu jangan bermain api, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan khawatir, Tuan Ma. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kau sungguh keras kepala. Benarkah ahli manapun bisa melihatnya? Karena Tuan Liu ada di sini, biarkan dia memeriksanya. Itu akan menghilangkan keraguanmu. Baik. Di wilayahku, keadilan berlaku. Tuan Liu, periksalah dengan saksama. Ya, Tuan Ma. Tidak buruk, anak muda. Meskipun goresannya terampil, pasti bukan karya agung dinasti Ming. Maksudmu, lukisan ini palsu? Dengan Tuan Ma di sini, aku harus jujur, nilai aslinya sekitar 10,000 atau 20.000. Apa? Jadi aku rugi 80.000? Lu Yuan, ini salahmu. Aku sudah memperingatkanmu, berburu lelang bukan untuk amatir. Tepat, tidak punya uang di saku tapi pura-pura jadi ahli, pantas. Tuan Liu sebagai penilai, tentu Anda tahu tentang metode pelestarian seni, seperti pemasangan. Tentu, selama masa perang, kolektor akan menyembunyikan karya asli dengan menutupinya dengan lapisan palsu. Maksudmu di bawahnya ada lukisan lain? Tepat. Ambil obatnya, cepat! Ini sebenarnya pemandangan taman bunga persik yang telah lama hilang. Coba lihat. Goresan kuasnya memastikan ini asli. Master Liu, ini asli? Dalam puluhan tahun, saya menilai. Saya tidak pernah salah menilai artefak. Master Liu, berapa nilai lukisan ini? Meskipun ada kerusakan kecil, harganya bisa mencapai 50 juta yuan. 50 juta? Kita kaya Lu Yuan. Ada keberatan? Hanya 50 juta dan kalian bersorak seperti anjing, orang kampung? Jangan bersorak dulu. Segel giok kekaisaranku. Nilainya 10 kali lipat dari barang kecilmu. Master Liu ajari orang-orang bodoh ini. Tidak perlu, segel ini palsu. Omong kosong. Master Liu, apakah ini asli atau palsu? Asli, saya sudah memverifikasinya, tidak ada kesalahan. Palsu, paling mahal 20.000. Tuan Muda Zhou menghabiskan 50 juta untuk sampah. Uang tidak bisa membeli selera. Diam, buktikan itu palsu. Sederhana, cap giok kekaisaran yang asli diperoleh abad lalu oleh museum swasta dan mereka tidak pernah menjual kembali koleksi. Barang yang dibeli museum seperti itu tidak pernah dilepas ke pasaran. Bagaimana bisa kamu tidak tahu ini? Tuan Ma, rumah lelangmu berani menjual barang palsu. Apakah Tuan Muda Zhou setuju? Lelang menguji keahlian seseorang. Pembeli harus waspada. Baik, saya akui kekalahan hari ini. Ini belum berakhir. Tuan-tuan, ingat taruhan kalian? Jangan terlalu berani. Berani kamu? Di wilayahku, tidak ada yang curang dan pergi begitu saja. Baik, aku akan berlutut. Kamu belum panggil aku kakek. Diam si cantik. Kakek, senang sekarang, kakek? Cucu yang baik. Aku tidak akan melupakan penghinaan hari ini. Kamu akan menanggung akibatnya. Tuan Zhou. Tuan Muda Zhou. Tuan Liao, giliranmu. Jika saya ingat dengan benar, aset keluarga Liao adalah milik saya. Jangan mimpi. Penjaga, tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku sekarang juga. Lu Yuan, kamu tidak pantas mendapatkan kekayaan kami. Tidak pantas.
Itu bukan keputusanmu. Ayah, angkat telepon. Cepat selamatkan aku. Dasar bajingan, apa yang sudah kau lakukan? Keluarga Liao bangkrut. Aku sudah memerintahkan anak buahku untuk segera menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Liao. Jangan lakukan ini, Lu Yuan. Mas Lu, aku mohon padamu. Aku akan menuruti semua perintahmu. Aku akan menjadi pelayan setiamu. Tolong ampuni aku mohon. Kamu kalah taruhan secara adil, perlu aku ingatkan? Bencana ini adalah ulahmu sendiri. Kau sendiri yang menyebabkannya. Usir dia sekarang juga. Tuan Ma, tolong aku. Tuan Ma. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Ma. Tidak perlu terima kasih, Lu. Aku selalu membayar utang. Dibandingkan dengan kau menyelamatkan nyawaku, ini tidak ada apa-apanya. Ini hanya sebagai tanda kecil. Mari kita pisahkan urusan. Mengakuisisi grup Liao hari ini membuat perjalanan ini berharga. Karena kau jelas mengagumi lukisan Taoyuan Wonderland ini, aku akan menghadiahkannya padamu. Kita seperti keluarga sekarang. Tidak perlu formalitas. Di masa depan, jika kau butuh bantuan, katakan saja. Sebenarnya ada sesuatu. Tuan Ma tahu tentang buah ajaib? Sawo. Apa itu? Aku tahu semua tentang perhiasan, barang antik, dan seni seperti punggung tanganku. Tapi kalau soal buah dan sayur, aku sama sekali tidak tahu. Buah sawo adalah ramuan obat yang sangat langka. Aku harus mengakui ketidaktahuanku di sini, tapi jangan khawatir. Di Qingzhou tidak ada yang tidak bisa kucari tahu. Aku akan mencarikan informasi untukmu. Terima kasih banyak, Tuan Ma. Lu Yuan, Ya, Nyonya. kamu benar-benar bersinar hari ini. Di lelang puncak awan membuat namamu dikenal dan mengklaim aset keluarga Liao. Aku mulai melihatmu dalam cahaya yang benar-benar baru. Nyonya tolong jangan... Apa kau tidak suka padaku? Suka kamu? Lu muda. Tuan Ma. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Kalian ngobrol dulu aja. Aku perlu membereskan barang. Mas Lu, kamu punya pemandangan yang bagus ya. Anda melebih-lebihkan, Pak Ma. Omong-omong. Tentang yang kamu minta, aku punya beberapa petunjuk. Tanaman obat langka ini hanya ditemukan di Herb Haven. Coba keberuntunganmu di sana. Herb Haven. Ini? Ambil kartu VIP-ku. Gunakan di toko manapun di Qingzhou untuk pembelian tanpa batas. Ini terlalu murah hati, Pak Ma. Jika kamu menolak, berarti kamu tidak menghormati keluarga Ma. Ambillah. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Nah, baru gitu dong. Apakah kamu punya sawo liar? Lucu sekali. Yang lain lagi, yang tidak tahu tempat. Maksudmu apa? Sawo liar mekar setiap 500 tahun sekali. Buah yang sekarang adalah harta berharga kami. Tidak untuk dijual. Buah sawo liar ini kebajikan terbesarnya adalah menyelamatkan nyawa, bukan? Bagaimana bisa menyembuhkan jika kamu tidak mau menjual? Bukan urusanku. Jawaban terakhirku adalah tidak. Lagi pula, setiap ramuan di toko ini berfungsi untuk menyembuhkan yang sakit. Obat-obat berharga ini tidak boleh disia-siakan pada bangsawan. Bagaimana dengan kehidupan rakyat jelata? Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Kamu! Dr. Chen, tolong bantu kakekku. Li Zirwo. Lu Yuan, Ada apa dengannya? kita bicara nanti. Kakek dulu. Dokter, dia sakit dada dan tidak bisa bernapas. Tolong dia, kumohon. Kami hanya meracik ramuan setelah matahari terbenam. Tidak ada konsultasi. Menyembuhkan adalah tugas suci seorang dokter. Bagaimana bisa kamu mengabaikan seorang yang sekarat? Bai Chao Zai punya aturannya. Ikuti atau pergi. Lawan lagi dan kau akan diusir. Kau bebas pergi. Toko obat macam apa ini? Atau kamu tidak kompeten? Jaga bicaramu, nak. Guruku adalah Dr. Zhu yang hebat. Terus? Hina Guru Zhu lagi dan aku sumpah tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Jangan bicara terlalu cepat. Bagaimana jika aku berhasil? Berhenti pamer. Temanmu merasa dirinya sangat mampu. Biarkan dia coba.
Lu Yuan, aku hargai kepedulianmu, tapi kakekku butuh perawatan Dr. Chen. Ziruo, percayalah, aku bisa menyembuhkannya. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkan orang tua itu, aku akan memenuhi permintaanmu. Tapi jika kau gagal, lihat itu, kau akan merangkak 3 kali keliling taman herbal sambil berteriak, "Aku pecundang sombong." Setuju. Pantaskah aku mencium bau pecundang dari jauh? Ternyata itu dirimu, sampah. Bos Chen, jangan terima taruhannya. Kabar mengatakan bahkan gurumu mengagumi kemampuan medisnya. Apa dia benar-benar dokter ajaib? Mustahil. Dia hanya sampah yang kuusir bertahun-tahun lalu. Entah bagaimana dia menipu gurumu. Tepat, ibu kandungnya sendiri masih terbaring sakit. Jika dia begitu hebat, kenapa tidak menyembuhkan ibunya dulu? Ada apa? Apa kami telah membongkar sandiwara kecilmu? Menghancurkan momen besarmu? Dukun palsu. Oh, apa kau tidak dengar? Rumah sakit Tuan Muda Chen sekarang bekerja sama dengan Taman Herbal. Berkat dirimu, Dokter Ajaib Zhu meninggalkan keluarga Zhou untuk bekerja untuk Chen. Selamat. Rumah sakit ini lagi ramai. Tempat tidur mulai habis. Ibu tua itu, dia akan segera diusir. Jangan ikut campur. Aku sudah minta keluarga Dong untuk memindahkan ibuku. Oh, Chen, lihat dia. Dia dokter yang sakti, ibu dokter sakti. Apa dia butuh bantuan orang lain? Ibuku sendiri, tentu aku yang akan mengobatinya sendiri. Kalau aku ingin ibuku sadar, buah ginseng itu kuncinya. Kamu tidak melihat penipuan cerdiknya. Bahkan Dokter Zhu, kata mereka, tertipu olehnya. Kalau aku bukan dari keluarga medis, mungkin aku sudah percaya dia. Aku tidak perlu membuktikan apapun. Bukankah kamu membual bisa menyembuhkan kakek yang sekarat ini? Kalau kamu tidak bisa menyembuhkannya, ginjal ibumu jadi milikku. Dan kalau aku berhasil menyembuhkannya? Bukankah kamu dan Zhang Tongtong sudah bertahun-tahun menikah tanpa tidur bersama? Kalau kamu menang, aku biarkan dia tidur denganmu. Yang kalah, 1 malam. Jadi kamu tahu betapa liarnya dia diranjang. Chen, kamu jahat banget. Aku sepenuhnya setia padamu. Aku tidak akan menyentuh perempuan jalang itu. Dan aku tidak makan sisaan. Kamu pikir aku meremehkanmu? Kamu yang meremehkanku. Orang tidak berguna sepertimu. Kalau kamu bisa bersamaku, itu akan jadi amal. Kalau aku menang, aku akan memastikan kamu lemah selamanya. Lihat saja apa kau punya kemampuan. Jadi atau tidak? Ayo saja, aku akan lihat berapa lama tipuanmu bertahan. Baik. Tenang, aku bisa menyembuhkan kakekmu. Setelah suntikan ini, kau bisa mulai memilih peti matinya. Kakek, ada apa? Lu Yuan, apa yang kau lakukan padanya? Seperti yang kubilang, dia benar-benar penipu. Rencanakan pemakamannya. Aduh, berantakan sekali. Ada yang mati di klinikku. Kalian semua melihatnya. Kematian orang tua ini tidak ada hubungannya dengan praktikku. Terlalu takut reputasimu rusak, jadi kau biarkan dia mati. Jadi begini caranya Herbal Hall menjaga reputasi penyembuh ajaibnya. Menyembuhkan yang ringan, membunuh yang parah. Kamu... Lu Yuan cukup berpura-pura. Taruhan ya taruhan. Pergi berlutut di luar dan merangkak 3 putaran. Dr. Chen, aku mohon ya tolong selamatkan kakekku. Kau tuli, kami hanya meracik obat pada jam ini. Kakekmu masih punya beberapa hari. Sekarang dengan pengobatannya, dia tidak akan bertahan malam ini. Lu Yuan, berani-beraninya kau menyentuhnya? Ini percobaan pembunuhan. Buka matamu dan lihat dengan benar. Kayak bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Anak muda, kau benar-benar ajaib. Tidak mungkin. Lu Yuan, terima kasih. Aku salah menilaiku. Aku akan menyiapkan beberapa resep untuk pemulihannya nanti. Dimengerti. Kamu kalah. Saatnya menepati janjimu. Oh, kalian saling kenal? Keduanya pasti pion-pion yang disewa oleh pecundang ini. Lu Yuan penipu menyedihkan, membuang uang untuk aktor. Beli kuburan untuk ibumu saja. Bukan seperti yang kamu kira. Kamu salah paham pada Lu Yuan. Tutup mulutmu. Kalian semua bersekongkol. Mengadakan pertunjukan untukku. Saat guruku tiba, sandiwara kalian berakhir. Kau pikir aku akan menepati janji? Tidak mungkin. Siapa yang memanggilku? Guru, Anda kembali. Dokter Lu, kamu kenapa ada di sini? Saya datang untuk ramuan obat.
Ramuan apa? Muridku akan menyiapkannya. Diantar ke kediamanmu. Buah sawo liar? Saya sangat sadar akan kelangkaannya, tapi jika bukan masalah hidup atau mati, saya tidak akan meminta. Hanya yang terbaik untukmu. Depeng, bungkuskan ramuan untuk Dr. Lu. Guru, buah sawo itu adalah harta kita. Itu terlalu berharga. Guru Zu, diam. Penipu, arsip keluarga kami menunjukkan tidak ada jarum naga 9 lengkung. Dia telah menipumu. Diam, berani kau meragukan keahlian Master Lu. Tidak masalah, karena Master Zhu ada di sini, mari kita periksa pasien lanjut usia ini, supaya kau mengaku kalah tanpa dendam. Setuju. Tuan ini dalam kondisi sehat sempurna. Tidak mungkin. Aku tahu ada yang tidak beres. Kau tidak bisa membodohi guruku. Jelaskan, katakan yang sebenarnya. Master Lu, beri kami pencerahan. Metode apa yang kau gunakan untuk menghidupkan seseorang yang diambang kematian secara ajaib? Hanya usaha kecil. Master Lu sungguh ilahi. Ini tidak mungkin. Jadi, siap menepati taruhan? Ya Tuan Muda Chen. Apa yang kau lakukan padaku? Kau akan mengerti malam ini. Ingat kata-kataku. Aku akan menunggu permohonan putus asamu. Sekarang giliranmu. Jangan sombong. Kamu hanya menipu guruku. Kamu tidak akan mendapat obat dariku. Kamu sampah yang tidak berguna, tidak layak mendapatkan obat dari surga herbal. Beraninya kamu bicara kurang ajar. Mulai hari ini, kamu bukan lagi muridku. Kamu diusir. Guru, aku melakukan ini untukmu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Maafkan pemandangan ini, Dr. Lu. Tidak apa-apa, Dr. Zhu. Baiklah. Dr. Lu, taruhan tetaplah taruhan. Buah jantung liar itu milikmu. Terima kasih, Dr. Zhu. Nyonya, Tetua Dong Lu Yuan mengirim kabar mengundang Anda untuk hadir pesta ulang tahunnya. Apakah Anda ada waktu? pesta tetua dong? Kita harus hadir. Nyonya, Anda akan menemani saya? Tentu. Hadiah apa yang harus kita bawa untuk Tetua Dong? Jangan khawatir, saya sudah siap. Bukankah ini anjing kampung dari tumpukan sampah? Bagaimana bisa masuk ke sini? Satpam, apa yang terjadi? Tuan Dong mengundang kami ke sini. Sampah seharusnya ada di selokan. Jangan terlalu sombong. Keberuntungan sementara ini tidak akan bertahan. Jika kau biarkan dia bermalam denganku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati cepat saat aku menghabisimu. Jangan berani. Aku suka semangat membara itu. Membuat menghancurkanmu lebih menyenangkan. Masih bisa melawan? Jangan coba-coba, nak. Kau akan menyesal melawanku. Kaulah yang akan menyesal. Batas waktu kita semakin dekat. 1 hari lagi. Berlutut dan minta maaf sekarang, atau lain kali kita bertemu. Kau akan memanggilku Ibu Zhou mulai saat itu. Kau bajingan. Cukup. Minggu. Zhou Heng, kau di sini hanya karena hormat kepada kepala keluarga. Cari masalah lagi. Dan keluarga Dong tidak akan menahan diri. Minggu, kamu salah paham denganku. Aku di sini untuk mempererat hubungan antar keluarga kita, bukan untuk membuat masalah. Sepertinya kamu tahu posisimu. Tuan Lu, Nona Luo, silakan ikuti aku. Kakek, Tuan Lu dan Nona Luo sudah tiba. Tuan Muda Lu, silakan duduk. Obat yang kamu resepkan untukku bekerja seperti obat ajaib. Lihat betapa kuatnya tubuhku setelah meminumnya. Tenanglah, Kakek Dong. Kondisi kesehatanmu hanya membutuhkan 1 pengobatan terakhir untuk pemulihan total. Tamu hari ini semuanya adalah rekan dekat. Di usiaku, aku lebih suka ketenangan daripada keramaian. Itulah mengapa aku hanya mengundang teman-teman tersayang dan anggota keluarga hari ini. Silakan merasa seperti di rumah sendiri. Nikmati malam ini. Bagus. Karena ini hari ulang tahun Kakek Dong, mari kita mulai dengan menyajikan hadiah kita untuk mengucapkan selamat kepada yang berulang tahun, semoga beruntung. Luar biasa. Dari keluarga Su dari Qingzhou, sebuah perunggu zaman negara berperang yang melambangkan umur panjang. Semoga Anda menikmati umur panjang seperti Gunung Selatan.
Lumayan, ini cocok dengan yang saya dapatkan terakhir kali. Mereka membentuk pasangan yang sempurna. Saya ingat pernah melihat barang serupa sebelumnya. Itu terjual lebih dari 10 juta di lelang. Keluarga Xu benar-benar tahu cara mengesankan. Keluarga Li dari Changzhou mempersembahkan hati samudra. Semoga Bapak Dong menikmati kebahagiaan tak terbatas. Semoga Nona Dong mendapatkan suami idaman. Betapa perhatiannya keluarga Li. Biarkan Mingju memiliki berlian itu. Nona Dong sangat beruntung. Hati samudra ini diciptakan oleh seorang master kelas dunia dengan keahlian emas. Ini satu-satunya yang ada. Kamu suka? Tapi hanya ada satu. Aku tidak bisa mengambil yang bukan milikku. Bapak Dong, keluarga kami adalah mitra yang erat. Mengetahui masalah kesehatan Anda, saya menawarkan harta luar biasa ini, buah sawo liar. Di usia saya, kesehatan adalah yang utama. Keluarga Zhou paling memahami saya. Mereka juga punya sawo liar? Bagaimana dengan Tuan Lu dan Tuan Luo? Hadiah apa yang kalian bawa? Saya membawakan Bapak Dong giok antik. Bukan giok batu naga favorit Anda, tapi tetap sebuah barang langka yang saya beli dengan harga mahal. Luar biasa. Giok itu hampir tidak bernilai 100.000. Bagaimana bisa kamu menawarkan sesuatu yang semurah itu? Ini hanya pembuka, saya juga sudah menyiapkan hadiah untuk Pak Dong. Kamu cuma ngomong doang, apa yang bisa kamu punya? Lu muda, kamu bawa hadiah untukku? Tidak perlu formalitas. Jangan seperti itu Pak Dong, Pak Lu sudah repot-repot. Kamu tidak boleh menolak kebaikannya. Pak Lu tunjukkan hadiahnya sekarang. Biarkan semua orang melihatnya. Pak Lu. Apa yang saya buang mungkin lebih baik dari sampah, tapi tetap saja sampah. Mengambil sampah saya untuk dihadiahkan ke Pak Dong. Apa artinya? Apa kamu sangat putus asa sampai memungut barang buangan saya? Zhou muda toples jangkrik ini adalah hasil taruhan yang kamu kalah padaku. Sekarang kamu bilang itu tidak diinginkan, menjaga muka? Itu sampah yang tidak saya inginkan. Kamu berani menghadiahkannya lagi ke Pak Dong? Bagaimana ini dibandingkan dengan hadiah kita? Apakah kamu membawa barang yang salah? Kenapa kamu membawa barang buangan orang lain? Ini memalukan. Hadiah bukan soal nilai. Yang penting adalah niat lu. Sabarlah Pak Dong, kejutan sesungguhnya masih akan datang. Begitu? Kalau begitu tunjukkan segera. Mari kita lihat keajaiban ini. Berhenti berpura-pura. Barang rongsokan tidak berharga ini ada di tanganku selama bertahun-tahun. Kamu pikir saya tidak tahu nilainya? Ambilkan saya baskom berisi air sabun. Ini adalah karya San Heliu yang sudah lama hilang. Sungguh luar biasa. Ku dengar hanya bangsawan yang bisa mengakses. Artefak-artefak ini di zaman kuno, aku sudah bertahun-tahun mencarinya tanpa hasil. Luar biasa, Xiaolu. Bagaimana kau menemukan harta ini? Barang antik mengembangkan patina karena sering dipegang. Saat Tuan Muda Zhou membawanya baru-baru ini, aku langsung mengenalinya. Ternyata pewaris Zhou tidak tahu nilainya. Tuan Dong, aku baru saja membeli ini di pasar loak. Pembelian iseng, jangan tertipu olehnya. Ini adalah San Heliu asli. Setengah abad di dunia antik. Kau pikir aku tidak bisa membedakan keaslian? Tidak meragukan keahlianmu, Pak. Maksudku pernak-pernik Zhou, hanya barang antik langka, tidak sebanding dengan hadiahku berupa buah jantung. Meskipun lebih rendah dari buah jantung liar, itu masih berharga. Harta yang patut diperhatikan. Hadiah ini menyenangkanku. Buah jantung liar dikatakan berbuah sekali setiap 5 abad. Sangat langka. Kau punya selera bagus. Buah jantung liar luar biasa. Hanya 1 buah dalam 5 abad. Versi budidaya. Tidak bisa dibandingkan. Kebetulan aku juga memiliki 1. Dari toko herbal Dr. Zhu. Dihadiahkan langsung kepadaku. Apa asal buah Tuan Muda Zhou? Mustahil. Sawo liar ini adalah ramuan berharga dari surga. Herbal keluarga Zhou. Kami tidak bisa mendapatkannya. Dasar bodoh tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkannya? Jadi Tuan Muda Zhou mengakui yang disebut sawo liar ini sebenarnya adalah hasil budidaya? Meskipun punyaku bukan liar, punyamu juga tidak mungkin liar. Ketidakmampuan keluarga Zhou tidak mencerminkan kemampuanku. Panggil Tuan Zhu untuk memverifikasi. Cukup, Zhou Heng tidak memiliki integritas. Dia akan melakukan apa saja demi keuntungan. Keluarga Dong memutuskan semua hubungan dengan keluarga Zhou. Kakek Dong mohon beri aku belas kasihan. Provokasi terus-menerusmu. Apakah kamu pikir keluarga Dong akan mentolerir ini? Penjaga. Siap, Tuan. Antarkan dia keluar segera. Kakek Dong, Kakek Dong, Kakek Dong, Anda salah paham, Kakek Dong.
Hari ini adalah perayaanmu, jangan buang amarah pada sampah. Kakek benar, begitu banyak tamu datang untuk menghormati ulang tahunmu. Hal-hal sepele seperti itu tidak layak perhatian Anda. Biarkan saja, semua nikmati pesta. Ayo. Lu Yuan sampah yang suka pura-pura, biarkan aku tunjukkan padamu siapa yang sebenarnya mengendalikan. Kamu pikir kamu sangat mampu ya? Lokasi sudah dikirim. Ingat, datang sendirian atau aku akan pastikan tidak ada yang tersisa darinya. Chen Zeming, kamu akan mati mengenaskan. Kemana Lu Yuan pergi? Sepertinya lu muda dalam masalah. Mingju, kirim bantuan segera. Siap. Siapa sangka orang tua bodoh ini bisa berguna? Anakmu yang menyedihkan sedang bergegas ke sini. Saat dia tiba, ibu dan anak akan bersatu kembali di neraka. Kamu musang kecil akan membayar untuk ini. Lu Yuan menyia-nyiakan buah hati liar berusia 500 tahun. Untuk menyelamatkan nenek tak berguna sepertimu, satu kata lagi dan kau mati. Berhenti. Anakku. Ibu. Jangan bergerak. Nah. Ambil satu langkah dan dia mati. Lepaskan ibuku sekarang atau aku akan memastikan kau mati dengan hina. Apa kau buta? Ibumu bersamaku, kau berani mengancamku? Apa yang kau mau? Berlutut. Anakku. Seharusnya kau bekerja sama lebih awal. Tidak perlu ibumu menderita bersamamu. Ingat ini. Semua karena anakmu yang tidak berguna melawanku. Semua karena anakmu yang tidak berguna, dia membuatku tidak berharga, membuatku kehilangan uang, memaksaku berlutut dalam malu. Semua kekacauan ini terjadi karena dia. Lepaskan ibuku, lampiaskan padaku. Kupikir aku bodoh. Hari ini kalian berdua tidak akan pergi hidup-hidup. Jangan sakiti ibuku, ambil nyawaku saja. Tidak. Diam. Satu kata lagi dan kau mati. Merasa mati rasa di kakimu? Bagaimana kau tahu? Saat aku merawatmu tadi, aku mengambil kebebasan untuk memblokir meridian kakimu. Tanpa penanganan, segera pembuluh darah akan tersumbat. Kemungkinan besar kau akan berakhir persis seperti ini. Ibu. Nak. Kau baik-baik saja, Bu? Aku baik-baik saja. Lu Yuan, apa yang kau lakukan padaku? Sekarang siapa yang benar-benar kalah? Apa tulang ekormu mulai mati rasa? Mulai kehilangan sensasi? Kau menipuku, ini akan kau bayar. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau menyanyiakannya, polisi sedang dalam perjalanan. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu membusuk di penjara. Jangan pergi, tolong aku. Jangan pergi, tolong aku. Tolong aku. Ibu, ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, nak. Berkat pil ajaibmu, aku pulih dengan cepat. Sekarang aku benar-benar sehat. Selama kau aman, itu yang terpenting. Ibu. Momen keluarga yang mengharukan. Tapi akhir bahagiamu tidak akan bertahan lama. Kenapa kau di sini? Kenapa aku di sini? Untuk menagih utang, jelas. Tempat sampah milikmu ini. Aku tidak akan datang dengan sukarela. Aku tidak berutang apa-apa padamu. Tapi kau perwakilan hukum perusahaan lu. Pinjaman hipotek perusahaan totalnya 70 juta. Termasuk bunganya. Apa, Zhang Tongtong? Apa yang kau lakukan? Perusahaan salah urus. Kerugian tidak bisa dihindari. Aku mengerti sekarang. Kau menguras habis perusahaan lu dan ingin aku menggantinya. Dengar baik-baik. Kau tidak dapat apa-apa hari ini. Lu Yuan, sudah kuduga kau lebih buruk dari sampah. Meninggalkan perusahaan saat krisis? Setelah aku mendukung keluargamu yang tidak berguna selama ini? Apakah ada orang yang lebih keji darimu? Siksaan air mendidih, panen organ, ini yang disebut dukungan? Menjijikan. Kau pantas mendapatkan semuanya. Seharusnya aku membelikanmu asuransi dan menghabisimu saat itu. Tidak bayar? Baik. Kolektorku punya cara-cara kreatif. Ibuku butuh istirahat. Keluar sekarang. Siapa yang kau usir tidak bayar. Aku akan menghancurkan rumah ini dengan kau di dalamnya. Coba saja dan lihat. Kau. Tutup mulutmu. Tidak punya uang. Aku akan membunuh kalian berdua. Membunuhmu tidak ada gunanya. Lebih baik jual ginjal mereka.
kita tetap untung. Kalau kalian tidak pergi sekarang, aku akan membuat hidup kalian sengsara. Bikin kita sengsara, hari ini aku akan menghabisimu. Berhenti di situ. Ibu Dong, Kamu pikir siapa yang kau ancam? dia yang pertama gagal bayar utang. Aku akan bayar semua utangnya. Ibu Dong, kami hargai niat baikmu, tapi semua pinjaman perusahaan lu diajukan oleh Zhang Tongtong atas namaku tanpa izinku. Begitu. Maka kalian tidak boleh menagih ke Lu Yuan. Siapa yang pinjam uang? Tagih ke mereka. Tapi Apa perlu kuulangi lagi? Aku tidak punya uang. Maka bayar dengan cara lain. Jual rumahmu atau bahkan dirimu sendiri. Jangan cari masalah di sini. menjual diri tidak terdengar buruk. Jangan harap kali ini beruntung. Belum selesai. Nona Zhang, jangan pergi. Ibu Dong, terima kasih. Syukurlah kau selamat. Aku akan atur investasi ulang ke perusahaan lu. Kalau tidak ada lagi, aku pamit sekarang. Baik. Ibu, tempat kita sekarang sempit dan tidak aman. Aku mau cari tempat yang lebih besar biar ibu nyaman. Tapi nak, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Saya yang akan mengurus uang, jangan khawatir. Siap, anakku benar-benar berhasil. Lu Yuan, kamu dari mana saja? Apa kamu tahu betapa khawatirnya aku? Bos wanita, aku benar-benar lupa padamu. Ibuku sekarang sudah baik, semuanya sudah beres. Bagus, pulang lebih awal kalau tidak ada masalah. Akan kulakukan. Halo, saya ingin membeli properti. Lu Yuan, ada apa seorang pengemis sepertimu di sini? Sama sepertimu, membeli rumah. Tidak punya uang? Hentikan membuang-buang waktu kami. Coba lihat gubuk lumpur. Saya punya uangnya, dan saya ingin membeli di sini. Ini semua uang saudara perempuanku. Berhenti berpura-pura di sini. Lihat baik-baik kartu ini. Kartu emas hitam. Mustahil. Bagaimana kamu bisa punya ini? Ini pasti palsu. Ambil kartu sampahmu dan keluar. Pelanggan adalah raja. Saya di sini untuk melihat properti. Kenapa mengusir saya? Karena saya manajer penjualan di sini. Kamu cuma manajer. Ini bukan tanah keluarga Anda. Saya punya uang dan saya ingin membeli. Jangan bawa perasaan. Rumah di sini terlalu mahal untuk orang biasa. Kamu pikir mampu. Tahu tempatmu. Tahu batasmu. Saya membelinya dan bayar lunas. Masih pura-pura kuat? Hari ini saya akan mengajarimu apa yang terjadi pada para penipu. Saya. Satpam, satpam. Peringatan penyusup. Berani pukul saya? Kamu akan keluar dari sini dalam kantong mayat. Tangkap dia. Ada apa di sini? Bikin keributan di siang bolong? Bisnis dihentikan? Kamu selesai. Bos sudah terlibat sekarang. Pak, apa maksud semua ini? Mau bunuh orang? Ini kesalahpahaman, Pak. Dia pembuat masalah. Kami menahannya. Semua orang ini melawan satu. Siapa yang menurutmu bikin masalah? Ini adalah... Nak, jika kamu ingin membeli rumah ini, kamu perlu keanggotaan dari Jiangbei Program VP Elite Club. Bagaimana sampah ini bisa mendapatkan kredensial? Dia parasit dari sampah masyarakat. Biarkan aku menangani sampah ini. Aku tidak punya kartu anggota. Ah, begini. Jaded Dragon Bay Villas memiliki perjanjian prajual. Bahkan pengembang tidak bisa membeli unit tanpa keanggotaan yang sah. Itu aturan kami. Sejak kapan itu jadi aturan? Baiklah, sebut saja Sial. Bos berbelas kasihan membiarkanmu pergi. Sial, kamu bisa lepas dengan mudah. Pergi sebelum kami berubah pikiran. Siapa bilang kamu bisa menyalah? Bos, Anda butuh perawatan medis segera. Ini mengancam jiwa. Jangan cari untung. Kami menolak tawaranmu dan kamu mengutuk bos kami. Bos, tenang. Aku akan mengurus hama ini. Tunggu. Bagaimana kamu tahu tentang kondisiku? Apakah Anda sering merasa dada sesak dan napas pendek? Dengan tangan dan kaki bengkak di malam hari, dan kadang-kadang pingsan? Yang paling parah adalah dada kiri Anda. Sakit saat Anda marah. Jantung Anda tidak akan bertahan lama lagi. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Diam dan keluar. Kamu diam. Siapa namamu, anak muda? Saya Lu Yuan.
Sejujurnya, penyakit saya ini hanya diketahui oleh keluarga saya. Bertahun-tahun yang lalu, tubuh saya mulai persis seperti yang Anda gambarkan. Semua gejala itu muncul, tapi tidak ada pengobatan yang berhasil. Tidak satupun. Anda bisa mendiagnosis sekali lihat gejala-gejala saya ini. Anda pasti seorang jenius medis. Bagaimana saya bisa sembuh? Saya bisa mengobati Anda, tapi dengan satu syarat, dia harus dipecat. Bos, jangan percaya dia. Saya kenal dia baik-baik. Dia sampah. Dia bicara omong kosong. Kamu pergi! Ini bukan salahku. Minggir. Kakak lu, kamu menyelamatkan hidupku. Kamu terlalu baik, bukan apa-apa, tapi kondisimu serius. Suntikan ini hanya akan menekannya. Nanti aku beri alamat. Datanglah menemuiku kapan kamu bisa. Itu terlalu merepotkan. Pilih apartemen mana saja di sini. Tapi bukankah kamu bilang hanya anggota klub yang bisa membelinya? Aku akan beli satu atas namaku, sebagai ucapan terima kasih karena menyelamatkanku. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan formal denganku. Jika kamu menolak hadiah ini, kamu menghina Zowenzo. Lagi pula, aku juga tinggal di sini. Kamu mengobati penyakitku. Ini akan lebih nyaman. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Memberinya apartemen ini adalah pemborosan total. Sampah seperti dia tidak pantas tinggal di sini. Daripada menilai kelayakanku, lihat saja tindakanmu sendiri. Kenapa kamu masih di sini? Bos aku telah setia melayanimu selama bertahun-tahun. Setengah apartemen di Teluk Yulong terjual olehku, tapi kau memecatku demi orang sampah. Kamulah masalah sebenarnya. Berapa banyak suap yang kau ambil? Jangan kira aku tidak tahu. Dasar ular, kamu cuma parasit di Dragon Rise Group. Keluar sekarang. Bos, saya salah. Saya tidak akan berani lagi, kakak ipar Lu Yuan. Akulah sampah sebenarnya. Aku orang bodoh yang suka menghakimi. Tolong katakan yang baik untukku. Bisakah kamu melepaskanku kali ini? Siapa yang kamu panggil kakak ipar? Jangan mengaku-ngaku punya hubungan. Orang seperti Zhang Tongtong tidak layak mendapat perhatianku. Lagi pula, bagaimana dia memperlakukanku. Kamu tahu betul beraninya kamu memohon belas kasihan padaku. Keluarga Zhao itu sarang pencuri. Tidak ada satupun yang baik. Satpam, bawa dia pergi. Lepaskan aku, lepaskan. Lu Yuan, kau akan menyesal. Kakak Lu, apa kamu ada waktu malam ini? Manajer Zhao punya permintaan. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, kami ingin mengundangmu ke restoran Dragon Rise. Restoran paling eksklusif di Jiangbei, restoran Dragon Rise. Manajer Zhao terlalu memujiku. Tapi aku adalah seseorang yang selalu membalas budi. Kakak Lu, tolong beri aku kehormatan dengan kehadiranmu. Jangan membuatku malu. Baiklah. Aku akan mengatur semuanya. Sampai jumpa malam ini. Sampai jumpa malam ini. Bawakan lebih banyak anggur premium ke ruang pribadi. Ambil botol yang saya simpan di sini terakhir kali. Semuanya. Sir Adon? Hei, bukankah ini teman sekelas lamaku, Lu Yuan? Mencari pekerjaan sebagai pelayan di sini? Lama tidak bertemu, Feng Lin. Kamu mungkin tidak tahu kami mengadakan reuni kelas di sini hari ini. Tidak ada yang repot memberitahuku. Istiqlal, wah kenapa kamu tidak diberitahu? Hanya alumni paling sukses yang masuk daftar tamu hari ini. Mereka yang belum berhasil tidak pantas mendapat tempat duduk di meja. Begitu? Meskipun kamu tidak pernah jadi apa-apa, kamu beruntung hari ini. Bertemu aku di sini, dengan teman sekelas lama kita, bisa jadi peluang besarmu. Siapa tahu, mungkin seseorang akan menawari kamu pekerjaan. Aku tidak sedang mencari kerja. Aku bertemu teman di sini. Nikmati pertemuanmu. Punya koneksi di sini. Mengesankan ya. Tidak pernah terbayangkan anak putus sekolah paling tidak berguna di kelas, kita akan kenal staf restoran. Menyedihkan. Hahaha. Selesai? Jangan terlalu sensitif. Tidak bisa menerima candaan antar teman sekelas. Jangan picik, Lu Yuan. Begini saja. Aku akan memberimu kesempatan untuk melihat bagaimana para elit hidup. Ikut minum? Aku bilang tidak perlu. Aku bertemu teman-teman. Berhenti berpura-pura, oke? Kita semua teman sekelas. Tunjukkan sopan santun, kawan. Ayolah, ayo pergi. Pak Zhao. Ada apa, Tuan Lu? Tamu yang saya undang, diseret pergi. Ruang pribadi di depan ada reuni kelas. Mungkin bergabung dengan acara reuni. Ah, begitu. Kalau begitu, bawakan mereka sebotol anggur yang bagus. Biarkan mereka bersenang-senang. Seger. Lu Yuan, kamu di sini. Mantan siswa terbaik kita. Bagaimana mungkin aku melewatkannya?
Apa yang menyibukkanmu akhir-akhir ini? Pasti sesuatu yang mengesankan, kan? Jangan menggoda dia di sini mencari kerja, dan aku tidak sengaja bertemu dia. Seorang siswa terbaik perlu kerja? Sepertinya rumor tentang kamu dipecat ternyata benar. Standar keamanan restoran Long yang ketat. Meskipun kamu sekarang fit, kamu tetap tidak memenuhi syarat. Seorang teman mengundang saya makan malam di sini. Nikmati saja. Saya harus pergi sekarang. Sombong sekali. Jangan pergi dulu. Hanya orang terkemuka yang bisa menjadi tuan rumah di sini, orang dengan status dan reputasi. Kami hampir tidak mendapat kesempatan ini untuk berada di sini sendiri. Katakan siapa yang mengundangmu. Mari kita lihat orang misterius ini. Tepat. Ya, tunjukkan siapa yang kamu tempeli. Simpan pikiran kotor kalian sendiri. Orang yang makan bersamaku di luar level kalian. Sejak kapan murid pintar berbohong tanpa persiapan? Kami tidak layak. Mungkin pemilik restoran? Tepat. Apa kalian tahu siapa pemilik tempat ini? Ketua Dragon Rice Group, seorang miliarder akan mengundang seorang pengangguran sepertimu untuk makan? Lu Yuan? Meskipun kamu iri pada kami, tidak perlu berbohong sejelas itu. Ini memalukan. Semua tahu orang biasa bahkan tidak bisa bertemu dengannya, apalagi kamu. Kita teman sekelas. Berhenti berpura-pura. Katakan kebenaran. Mungkin jika ada perusahaan yang butuh satpam, kami akan merekomendasikanmu. Hanya mengobati penyakitnya untuk membalas budi. Lihat dia so akrab. Serius deh, sepertinya kakimu sembuh tapi otakmu busuk. CEO Dragon Rice sakit, kenapa kita tidak dengar? Bahkan kalau dia sakit, kenapa tidak menyewa dokter top di seluruh dunia? Apa gunanya kamu? Dengan otak yang rusak, tidak bisa kerja satpam lagi. Saya mengerti sekarang, dia di sini bukan untuk kerja. Dia dengar tentang makan malam kita, datang untuk mencari makan gratis. Hanya seorang pemalas. Bicara terus terang, kita kan teman sekelas. Berhenti mengolok-olok Lu Yuan. Keahlian medisnya nyata. Dia menyembuhkan kakekku. Karena ratu cantik kita bersikeras, biarkan dia makan sedikit. Lagi pula, dia tidak akan pernah merasakan makanan enak lagi. Tidak, terima kasih. Lu Yuan, tinggallah. Duduk bersamaku. Baiklah, hanya demi kamu aku akan abaikan mereka. Akui saja kamu lapar, berhenti pura-pura. Lu Yuan, kursi itu bukan untuk orang sepertimu. Apa, kursinya terkutuk? Cepat. Itu kursiku. Tidak ada tikus got sepertimu yang pantas duduk di sana. Mas Mian, kamu sudah datang. Lu Yuan, minggir, beri jalan untuk Mas Mian. Mas Mian, silakan duduk dulu. Katanya Mas Mian sekarang di restoran Dragon Rice sebagai manajer departemen? Tepat, dia sekarang mengurusi satu departemen penuh dengan puluhan staf. Pendapatan tahunan pasti. 7 digit, sebanyak itu? Mas Mian benar-benar menonjol. Hanya uang receh, tidak perlu disebut. Berbeda dengan Lu Yuan yang dibuang seperti sampah oleh wanitanya, dia masih duduk di sana tanpa malu. Lu Yuan tidak seperti yang kau kira. Zero kenapa membelanya daripada buang-buang kata? Lihat aku. Aku mengalahkannya dalam segala hal. Bagaimana kalau mencoba aku malam ini? Mas Mian, hentikan lelucon yang tidak pantas. Pasi konterulian merang. Lepaskan tangan kotormu dariku. Lu Yuan, apa kau tahu batasmu? Berani menantangku? Kau datang ke sini cuman untuk makan gratis berkat Kak Mian. Jamuan ini traktiran Kak Mian. Tanpa Kak Mian, kau tidak akan ada di sini. Aku mencapai hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk restoran Dragon Rice. Lu Yuan, kau hanya seorang pamer yang tidak berguna. Apa yang membuatmu pikir bisa menyaingiku? Kak Mian, tenanglah, jangan turun ke levelnya. Benar. Bertengkar dengannya akan membuat orang bingung siapa yang benar-benar tidak berguna. Lead Zero. Aku bisa memberimu kehidupan yang layak kau dapatkan. Tapi pecundang Lu Yuan ini tidak bisa menawarkan apapun padamu. Jika aku sampah kau bahkan tidak sebanding dengan itu. Apa katamu? Aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Terima atau tinggalkan demi menghormati masa lalu kita, aku akan biarkan saja. Kau pikir kau siapa? Manajer Wang, anggur Anda. Aku menyuruhnya untuk membawanya. Aku mengambil anggur terbaik kita dari gudang. Ini pasti sebuah kesalahan. Kau mengirimkan yang salah. Romane Conti ini adalah koleksi pribadi bosku senilai lebih dari 1 juta.
Aku bahkan belum pernah mencicipinya. Orang yang pertama dia tidak akan pernah mampu membeli ini. Ini untuk manajer Wang. Baiklah, kamu boleh pergi. Feng Lin, jelaskan dirimu. Jelaskan. Ada apa dengan anggur ini? Ini bukan dari koleksiku. Mian, kamu benar. Aku tidak mampu membeli anggur semahal ini. Aku mengerti. Bos pasti memberikannya sebagai hadiah. Kinerja Mian luar biasa. Bos tahu Mian ada acara hari ini, jadi dia khusus mengirimkannya. Benar. Bos memang menghargaiku. Ini bukan sekadar penghargaan biasa, memberikan anggur semahal itu. Mian, kalau kamu sukses, jangan lupakan aku. Zero, dengar betapa hebatnya kakakmu sekarang. Bagaimana kalau kita nanti pergi nyanyi? Jangan buang waktumu pada pecundang ini. Tepat sekali. Mian kita sangat hebat. Apa yang kamu tunggu? Malam ini kita akan berbagi anggur ini. Biarkan semua orang mencicipinya. Anggur seharga 30 miliar rupiah ini rasanya seperti apa? Wang Mian, aku menyarankanmu jangan membukanya. Ini demi kebaikanmu. Botol ini bukan untukmu. Kamu cari masalah? Bukan untukku? Pasti bukan untuk pecundang sepertimu. Betul. Ya Putu, benar-benar ambil setiap kesempatan yang ada. Kamu tidak takut jatuh? Keluarkan Bapak Daya. Lihat apakah ada yang terjadi. Mas Mian dia hanya membodohi dirinya sendiri. Apa dia tidak memikirkan itu? Bos restoran Longyang, kenapa mereka memberinya anggur? Orang rendahan sepertimu tidak pantas anggur semahal ini. Aku akan menyimpannya sendiri. Hei, apakah anggurnya sudah diantar? Sudah di dalam. Bagus. Mas Mian, kenapa tidak kau beri seteguk untuk sampah ini? Kalau tidak, kapan dia bisa merasakan anggur premium seperti ini? Tidak masalah. Bahkan ini mubazir untukmu. Mau minum? Jilat sepatuku bersih dulu. Bada, minumlah seperti cara si manis. Ini memalukan. Lu Yuan minum punyaku. Tidak bisa. Anggurku, aturanku. Hari ini dia akan meminumnya dengan menjilat. Kalian semua menyedihkan. Aku selesai dengan permainan kalian. Temanku menunggu. Jika kau tidak menjilat anggur ini bersih, kau tidak akan keluar dari ruangan ini. Wang Mian, beraninya kau. Bos, orang brengsek ini merusak restoran kita makan dan minum gratis, dan mengaku anggur itu dari Anda. Saya hanya mengajarinya pelajaran yang pantas tentang bagaimana aturan di sini. Apa katamu? Terima kasih untuk anggurnya hari ini. Bos, mulai sekarang, saya akan pastikan restoran Dragon Rice semakin makmur. Dasar orang bodoh. Anggur tua ini dimaksudkan untuk saudaraku lu? Siapa kau berani meminumnya? Bos, apa kau salah? Dia baru saja diceraikan oleh istrinya, pecundang total. Kita sudah teman sekelas selama bertahun-tahun. Tidak mungkin salah. Orang ini menyelamatkan hidupku. Jangan pernah lupakan itu. Defensif, bos, saya buta dan mempermalukan Anda. Maafkan aku, Lu Yuan, tidak, Tuan Lu. Saya buta akan kebenaran, tolong abaikan kebodohan saya. Ampuni saya kali ini. Kakak Lu, staf saya tuh gagal menangani ini dengan baik. Kau telah diperlakukan tidak adil. Nasibnya ada di tanganmu. Baiklah. Jilat setiap tetes dari piring ini untuk pengampunan. Lu Yuan, jangan memaksaku terlalu jauh. Ini keterlaluan. Kamu menumpahkan anggur ke sepatuku tadi, lalu menyuruhku membersihkannya dengan lidah. Kenapa itu tidak disebut sudah keterlaluan? Pak Zhao, situasi ini seharusnya ditangani oleh Anda. Aku tidak akan membuang kata-kata lagi padanya. Mas Lu terlalu baik hati. Aku tidak semudah itu. Kamu dipecat. Pak, saya punya keluarga yang harus dihidupi. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, bos. Ini tidak bisa ditawar. Antarkan dia keluar. Jangan. Saya sudah bekerja keras selama ini. Cepat. Pak, kasihani saya. Satu kesempatan lagi, kumohon, Pak. Mas Lu, aku sudah merencanakan untuk mentraktirmu makan malam hari ini. Tapi malah jadi begini. Apa? Lu Yuan ternyata tamu kehormatan Pak Zhao. Aku benar-benar salah menilainya. Jadi teman sekelas kita adalah VIP sebenarnya di sini. Lo Yuan, kami tadi hanya bercanda. Jangan diambil serius. Dasar orang-orang sombong. Tidak apa-apa Pak Zhao, masalahnya sudah selesai kan? Pak Lu,
Silakan bergabung dengan saya di Suite Surgawi. Saya sudah menyiapkan jamuan terbaik untuk Anda. Baiklah. Ayo. Wang Chengqian, kenapa kau meneleponku? Ini darurat, Yoyo diculik. Apa? Berhenti melawan. Jadilah anak baik dan biarkan aku bersenang-senang. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Dasar tikus, hanya berani bersekongkol di belakang. Siapa yang memberimu keberanian untuk bicara padaku seperti ini? Biarkan aku cium sekarang. Kamu masih terus memainkan permainan kesetiaan palsu. Baik, aku akan menghadapimu sekarang. Lepaskan aku. Tidak buruk menemukan tempat ini, ya? Aku sudah menonaktifkan perangkat kecilmu. Masih berfantasi tentang skenario yang mustahil? Kau... Jadi kau impoten, sungguh menakutkan. Meskipun aku tidak bisa, anak buahku akan mengatasinya. Akan kutunjukkan hari ini bagaimana dua orang ini bersenang-senang dengannya. Zhou Heng, beraninya kau suruh anak buahmu menyentuh kami? Itu bukan urusanmu. Ibu luar pacarmu ada di sini. Ucapkan selamat tinggal sekarang, atau kau akan segera tidak punya mulut lagi. Lu Yuan, tolong aku. Jangan khawatir, aku akan menjagamu. Masih bersikap gagah, padahal maut di depan pintu. Hentikan sandiwara sinetron itu, kalian berdua. Urus dia sekarang. Ya. Dengar, kecuali kalian mau berakhir seperti Zhou Heng yang kebiri. Pergi sekarang juga. Kau punya nyali. Oh, yang kau lakukan padaku? Dasar bodoh tidak berguna, serang mereka. Bos, kejantanan kami lebih penting. Hadiah ini tidak sepadan dengan risikonya. Menyedihkan. Semua otot tanpa otak. Enyah. Zhou Heng, tinggal kau sendiri. Ada kata-kata terakhir? Jika kau melangkah satu langkah lagi, aku akan mencekiknya sekarang juga. Apa yang kau lakukan padaku? Aku sudah menutup semua meridianmu, menghambat aliran energi sepenuhnya. Kau akan perlahan menjadi tumbuhan. Akhirnya hanya matamu yang bisa bergerak. Jika tidak dibuka tepat waktu, kau akan menghabiskan sisa hidupmu terbaring di tempat tidur selamanya. Kau menipuku. Itu perbuatanmu sendiri. Lu Yuan, sembuhkan aku sekarang. Cepat. Suruh ayahmu datang memohon berlutut untuk pengobatan, atau kau akan tetap lumpuh seumur hidup. Ingat ini. Berani kau melawan keluarga Zhou? Kami akan membuatmu membayar untuk ini. Aku akan menunggu keluargamu. Lu Yuan, kembali ke sini sekarang. Aku akan ambilkanmu air. Jangan pergi, aku takut. Baiklah, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini bersamamu. Selama ini aku sudah menyusahkanmu. Maaf. Jangan bicara seperti itu. Beberapa hari terakhir ini, aku juga sudah menyusahkanmu. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu akan selalu melindungiku? Apakah aku terlalu bergantung padamu? Aku akan selalu melindungimu. Selama kamu bersamaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Senang sekali memilikimu. Anakku, bagaimana bisa begini? Pak Zhou, kondisi putra Anda, kami benar-benar kehabisan akal. Kami sudah mencoba semua pengobatan yang mungkin, tapi tidak ada perbaikan. Tetap rawat dia. Untuk apa keluarga Zhou mempertahankan kalian? Kecuali ada dokter ajaib yang turun tangan kondisinya tidak bisa disembuhkan. Dasar bodoh tidak berguna. Keluar. Apapun yang diperlukan, aku akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu, kepala pelayan. Tuan. Bawa Dr. Zhu ke sini segera. Tuan, Dr. Zhu telah memutus hubungan dengan keluarga Zhou kita sudah lama. Apa? Apakah kamu sadar siapa yang menyebabkan kondisi tuan muda? Pemilik toko barang antik Luo dan pegawainya. Nama belakang pegawainya adalah Lu. Beca mengerti sekarang. Jika aku tidak membalas ini, aku tidak pantas menyandang nama Zhou. Ini adalah barang-barang terbaru kami. Keaslian dijamin. Uang kembali 10 kali lipat untuk barang palsu.
Barang-barang yang mengesankan. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Itu kepala keluarga Zhou. Kenapa dia ada di sini? Kelihatannya agresif. Mungkin datang untuk membuat masalah. Ada yang bisa saya bantu, tuan-tuan? Saya ke sini untuk menyelesaikan urusan. Ada apa denganmu? Kamu hanya peduli uang, ya? Ini cukup untuk perjalananmu ke alam baka. Daripada membiarkanmu untung dari penipuan, lebih baik aku kirim kau langsung ke neraka untuk membakar uang hantumu. Semua orang, lihat baik-baik. Ini yang disebut toko barang antik mereka. Mereka selama ini cari uang kotor. Omong kosong, mana mungkin? Tunjukkan buktinya. Beraninya kau bilang kami menjalankan bisnis curang? Lihat ini. Coba lihat. Palsu. Semua palsu. Ini jelas barang tiruan. Rekan-rekanku datang mendukung bisnis mereka. Tapi mereka menipu pelanggan yang tidak tahu. Barang rongsokan murahan ini harganya 5 juta? Itu perampokan di siang bolong. Pas ini seharga 5 juta. Dia benar-benar tertipu. Bagaimana dengan pembelianku sebelumnya? Mungkin itu juga palsu? Biarkan aku jelaskan semuanya. Kami tidak pernah meraup untung haram. Mereka lah penipu sebenarnya. Saya minta uang kembali. Pengembalian dana akan diproses, tapi biarkan aku selesaikan masalah ini dulu. Setelah kita sampai ke akar masalahnya, kita akan urus pengembalian dana dengan benar. Semuanya harap tetap tenang. Kami minta kepercayaan kalian. Kami tidak pernah menjual barang ini. Lalu jelaskan, bagaimana vas ini bisa ada di sini? Setiap barang antik di sini dipilih langsung oleh saya. Tidak mungkin barang-barang itu palsu. Kecuali seseorang yang jahat menggantinya dengan barang palsu. Yah, Tuan Lu punya mata yang tajam. Tajam ya mungkin, bukan berarti dia tidak akan menipu. Apakah kamu Anda menyiratkan bahwa saya di sini untuk mencari masalah? Ini tidak masuk akal. Saya punya kwitansinya di sini. Kalian berbohong. Tapi faktur ini tidak. Lihat baik-baik. Bagaimana mungkin kwitansi ini palsu? Bukti yang tak terbantahkan. Apa alasanmu sekarang? Painful, dan beritahu uang kami. Apa yang terjadi di sini? Mereka menjual barang palsu untuk untung. Saya di sini untuk mencari jawaban. Mereka telah menipu orang, Tuan Ma. Anda harus hati-hati. Tuan Ma, keluarga Zhou menjebak kita. Jaga tuduhanmu. Jika Anda begitu yakin. Tunjukkan buktimu, biarkan semua orang melihatnya. Dengan senang hati, pertama, kwitansi ini adalah memang milik kami. Jadi apa pembelaanmu? Bagus Anda mengakuinya. Tapi vas ini bukan dari kami, seseorang dengan sengaja menukarnya. Pelayan keluarga Zhou. Omong kosong. Membuktikan ketidakbersalahanmu mudah. Tunjukkan saja tanganmu untuk diperiksa. Mudah saja membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Tunjukkan saja tanganmu, itu saja yang perlu kamu lakukan. Kamu sedang apa? Mari kita lihat siapa yang berani membuat masalah di bawah pengawasanku. Tidak ada. Warnanya berubah. Luar biasa. Apa yang terjadi? Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi untuk melindungi barang antik di toko, saya melapisi dengan cat khusus pada semua barang antik itu. Cat ini berubah warna saat basah dan sulit dibersihkan dari kulit. Siapapun yang menyentuh barang antik itu, kalian semua bisa mencobanya. Sepertinya Tuan Lu benar. Botol ini tidak berubah warna. Sepertinya kita salah padanya. Pembohongnya sebenarnya Tuan Zhou. Zhou Jianshan. Jelaskan apa yang terjadi. Anak nakal ini berani menipuku. Tuan, ini kamu? Oh, benar-benar. Ini aku. Aku hanya bersemangat untuk melampiaskan amarahku demi Tuan Muda, jadi aku menggunakan rencana ini. Tuan Zhou benar-benar melakukan langkah yang bagus. Langkah mengorbankan pion untuk menyelamatkan benteng ini sangat bagus. Apa yang kamu bicarakan, Bos Lu? Aku sama sekali tidak mengerti. Maafkan aku. Ini salahku karena tidak mendidiknya dengan benar. Kita telah mempermalukan diri sendiri. Ayo pergi. Lu Yuan, jangan terlalu sombong. Ini belum berakhir. Ada yang mengganggumu? Ada ketidaksesuaian di buku toko. Manajer Sun sudah membayar uang muka sebelumnya dan mengambil 1 set barang antik, tapi sisa pembayarannya belum ditransfer.
Apakah itu manajer Sun dari Dragon Rise Group? Saya ingat batas waktu pembayaran sudah lewat beberapa hari yang lalu. Tepat, apa yang harus kita lakukan? Saya butuh pembayaran itu untuk mengisi ulang stok barang lainnya. Tanpa uang itu, arus kas akan terputus. Apakah menurutmu manajer Sun sedang berusaha menghindari pembayaran? Jangan khawatir, aku akan pergi bersamamu menemuinya besok. Apa yang membawamu ke sini? Manajer Sun, maaf mengganggu, tapi tanggal pembayaran akhir sudah lewat beberapa hari. Kapan kami bisa mengharapkan transfernya? Pembayaran sisa apa? Uang untuk barang antik itu, bukankah itu sudah dibayar? Manajer Sun, terakhir kali Anda hanya membayar uang muka. Bukankah kita sudah setuju tentang ini? Pembayarannya adalah uang muka ditambah sisa. Anda adalah klien VIP, jadi kami mengizinkan Anda mengambil barang terlebih dahulu. Kontrak yang Anda berikan, saya bawa ke sini. Lihat sendiri. Begitu ya. Batas waktu kontrak kami sudah lewat. Kalau begitu, sisa pembayaran menjadi tidak sah. Bagaimana bisa Anda berkata begitu? Keterlambatan adalah pelanggaran Anda. Kami bahkan belum menuntut ganti rugi. Pelanggaran kontrak. Kontrak menyatakannya dengan jelas. Ketentuan pembayaran. Batas waktu pembayaran sudah habis. Kenapa saya harus membayar apapun? Ganti rugi tidak mungkin. Apa kamu tidak takut saya akan menggugat? Gugat saya? Apa kamu punya sarana? Punya bukti? Tunjukkan. Manajer Sun, main curang sekarang. Selagi kita masih bisa bicara baik-baik, sebaiknya Anda manfaatkan kesempatan ini. Kamu pikir kamu siapa? Tahu saya siapa? Saya manajer dari Dragon Rise Group. Kalau saya jadi kalian berdua, saya akan pergi sekarang juga. Berhenti memprovokasi saya terus-menerus. Ada apa? Siapa yang membuat manajer Sun marah? Kenapa kamu di sini? Di sini untuk melihatmu membuat malu. Bapak Chen, bertemu dengan dua idiot yang tidak tahu terima kasih. Maaf, Anda harus melihat itu. Aku hanya ingin melihat mereka dihajar. Tunggu sebentar, aku baru saja akan menghadapi mereka. Aku tahu manajer Sun tidak akan mengecewakanku. Orang-orang ini perlu diberi pelajaran. Bapak Chen, kau datang juga bersamanya? Kau ayah Chen Zeming. Bagus kau tahu. Jadi itu ulahmu. Hadapi aku jika kau berani. Jangan libatkan Luo Yao. Kau pikir aku baik? Bukan hanya dia. Semua orang di sekitarmu akan membayar harganya. Apa yang kau lakukan pada anakku, aku akan membuatmu menderita sedikit demi sedikit. Dia sendiri yang mencari masalah. Masih ngomong aja, melawan keluarga Chen dan kau mati. Tanpa uang ini arus kasmu cepat habis. Bersiaplah tutup. Taktik murahan, hanya berani di balik bayangan. Manajer Sun, kusarankan kau bayar sisa sekarang. Mungkin lebih baik dari Zeming. Jangan sebut anakku. Sampah, ini Dragon Rise Group. Kau tidak bisa begitu saja masuk dan membuat ancaman kosong. Mengancam manajer Sun. Kau masuk berdiri, keluar terbaring. Aku tidak akan bayar. Apa yang bisa kau lakukan? Manajer Sun menggunakan taktik curang seperti ini. Jika ketua Dragon Rise Group mengetahuinya, lalu apa? Ketua Dragon Rise akan memihak pada pecundang sepertimu? Saat ketua tiba, kamu akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Kita lihat saja nanti. Jangan kira keberuntunganmu akan bertahan selamanya. Biarkan aku jelaskan. Di Dragon Rise Group, tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Zhang Tongtong, bersiaplah untuk kecewa. Ketua Zhao, kehadiranmu diperlukan. Masih pura-pura, Lu Yuan? Kamu tidak mungkin sungguh percaya, kami akan percaya bahwa kamu kenal ketua Dragon Rise? Pecundang sepertimu? Tidak mungkin. Jangan ganggu ketua. Aku akan suruh keamanan mengusir mereka. Satpam. Mari kita lihat siapa yang coba kau usir. Ketua. Dia benar-benar datang. Duduklah lu muda, kamu akhirnya datang. Sambutanku yang kurang baik waktu itu telah membebani hatiku. Tak pernah kusangka kamu akan mengunjungiku hari ini. Aku tidak ingin merepotkanmu, Ketua Zhao, tapi bawahannya bertindak sembarangan.
Di sini di grup Dragon Rise. Siapa yang berani menghina saudara seperguruan saya, Lu? Siapa yang berani begitu? Ketua Zhao, Anda harus mendukung kami di sini. Ini. Luo Yao, pacar saya. Pasangan yang sempurna. Kak, jangan khawatir. Jika ada masalah, bilang saja. Saya yang urus. Ketua Zhao, Anda jelas orang yang masuk akal. Manajer Sun ini memesan barang antik dari toko saya, tapi masih belum melunasi pembayarannya. Ini membuat bisnis saya bangkrut. Manajer Sun, ada apa? Ketua, mereka menuduh tanpa bukti untuk menjebak saya. Saya bahkan tidak kenal mereka. Mereka memfitnah manajer Sun. Barang antik ini dikirim oleh keluarga Chen. Kami memberikannya kepada manajer Sun. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, Ketua Zhao. Buktinya ada pada manajer Sun. Hei, apa yang kamu lakukan? Ups, tanganku terpeleset. Tidak masalah, kami keluarga Chen punya salinan dari kontrak manajer Sun. Kami akan buat yang baru. Kenapa kalian berdua begitu heboh? Ini bukan urusan kalian. Apa ini? Bermain trik tepat di depan hidungku? Kamu punya nyali. Ketua Zhao, mereka tidak punya bukti dan kau percaya mereka? Harap tenang, Pak. Aku akan usir mereka sekarang. Berani sekali mereka menjebakku di sini. Mereka benar-benar kurang ajar. Baik, sempurna. Tidak perlu marah, Tuan Zhao. Ada bukti lain di dalam botol ini. Aku meninggalkan tanda di botol ini. Di bawah sinar UV, 3 titik akan muncul. Mustahil. Tepat. Tidak mungkin. Dia membuang waktu kita. Entah itu asli atau palsu, lihat sendiri. Kenapa gugup? Dia titiknya, seperti yang diduga. Bagaimana kau menjelaskan ini? Ini tidak mungkin, ini jebakan Lu Yuan. Lu Yuan, kau keji, memasang satu jebakan demi jebakan untukku. Kau berani mempertanyakanku, Tuan Lu? Apa kau lupa ini adalah grup Dragon Rise? Berani kau membuat keributan di sini? Kau pikir kau siapa? Direktur Zhao, saya tidak berani. Ada apa ini? Setelah keluarga Zhao membuat masalah waktu itu, saya menandai setiap barang antik dengan tag pelacak, ternyata berguna juga. Cemerlang, kamu tidak pernah mengecewakan. Buktinya tidak terbantahkan. Apa yang perlu disangkal? Ketua Dong, ini semua salah paham. Tunggu ponsel, saya memiliki riwayat obrolan kita. Apakah ini juga salah paham? Minggir! Kamu menggunakan nama perusahaan untuk skema ini. Dan mencoba memfitnah saudaraku Lu Yuan. Kamu cari mati? Keluar! Saya akan mentransfer uangnya kembali sekarang. Ini bukan lagi soal uang. Kamu telah merusak reputasi Dragon Rise Group. Bos Chen yang merencanakan semua ini. Dia memaksa saya melakukan semuanya. Tujuannya adalah menjebak Lu Yuan dan membalaskan dendam putranya. Kamu menimpakan semua ini padaku secara tidak adil. Ini semua ide kamu. Kamu mengambil uangku dan menyimpan semua barang antik. Kenapa kamu tidak menyebutkan itu? Ketua, jangan dengarkan kebohongannya. Pak Chen, apakah Anda mencoba mencoreng reputasi grup Dragon Rise? Director Zhao, pasti ada kesalahpahaman. Saya tidak pernah menyangka orang bodoh ini akan menyeret perusahaan Anda ke dalam masalah ini. Ini sepenuhnya salah dia. Saya akan mengurusnya. Tapi Pak Chen, Anda telah menyebabkan perusahaan kami kerusakan reputasi yang serius. Berita ini menyebar. Perkiraan konservatif menunjukkan kerugian sebesar 500 juta. 500 juta? Bagaimana Anda akan membayar utang ini? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Gunakan perusahaan Anda sebagai jaminan. Mustahil. Itu warisan keluarga saya selama beberapa generasi. Biarkan saya membayarnya secara bertahap. Anda tidak berhak memutuskan. Saya akan mengirim seseorang sore ini dengan kontrak untuk ditandatangani. Tanda tangani kontrak. Atau masuk penjara. Pilihan Anda. Keluarga kami hancur. Om, kita harus pergi sekarang. Paman Chen. Kau tampah yang tidak berguna. Ini semua ide bodohmu. Kau telah menghancurkan keluarga kita. Paman Chen,
Bagaimana ini salahku? Ketua grup Dragon Rise, siapa yang tahu dia akan muncul? Ini pasti rencana Lu Yuan untuk menjebak kita. Kau punya 3 hari. Kembalikan perusahaan kita atau masuk penjara untuk keluarga Chen. Lu Yuan, kau melakukan ini padaku. Aku akan membuat hidupmu neraka. Dan kau? Ketua sudah menyelesaikan kompensasi. Bukankah itu membebaskanku? Petugas kebersihan sedang cuti sakit. Kau akan membersihkan toilet sekarang. Gaji bulanan 3.000 yuan akan masuk ke akun perusahaan untuk mengganti kerugian yang kau sebabkan sampai kau melunasinya. Ini memalukan. Kau tidak akan menerimanya. Tidak mau. Kalau begitu keluar dari Dragon Rise, aku akan memasukkanmu ke daftar hitam di seluruh industri. Kau tidak akan pernah bekerja lagi. Baik, aku akan membersihkan toilet. Tugas toilet ya. Lu muda, saya telah mentransfer uang ke rekeningmu. Berdiri. Jumlah 9 digit, kenapa ada kelebihan sebanyak itu? Semua ini akibat dari pengawasan saya yang buruk terhadap bawahan. Ambil sisanya sebagai kompensasi atas kerugianmu. Tapi jumlah ini tampak berlebihan. Kau penyelamatku tidak perlu formalitas. Terima kasih, Ketua Zhou. Kalian berdua sangat cocok. Saat kalian menikah, kalian harus mengundangku ke pernikahan. Tentu saja. Bunuh aku, bunuh saja aku. Apa gunanya hidup lagi? Nah, jangan lakukan ini. Aku akan memastikan kamu pulih sepenuhnya. Tuan, orang-orang yang Tuan panggil sudah datang. Kartu ini berisi sebagian besar kekayaan keluarga Zhou. Siapapun yang menangkap Lu Yuan hidup-hidup mendapatkan kartu ini. Ingat, kamu harus menangkap Lu Yuan. Hidup-hidup aku ingin mengeksekusinya sendiri. Mengerti? Tidak ada gunanya bersembunyi karena kamu di sini. Jadi kamu Lu Yuan. Kamu datang dengan niat buruk. Kalian siapa? Kamu tidak layak tahu. Ikut diam-diam, tidak ada yang terluka. Hindari rasa sakit itu. Kamu membuatku dalam posisi sulit. Jangan sombong, nak. Jika kau masih berguna, kepalamu sudah menggelinding jauh sebelum ini. Jadi kau pikir kau hebat, begitu? Di seluruh Sungai Utara, hanya sedikit yang berani melawan kami. Kau yang pertama. Kau akan menyesali ini. Penyesalan itu milikmu, bukan milikku. Jangan kira kemampuanmu bisa menandingi kami. Serang. Ilmu hitam apa ini? Jarum naga 9 lengkungku memblokir meridianmu. Dalam setengah jam, kau akan berdarah dari setiap lubang. Aku akan memberimu satu kesempatan. Bicara, siapa yang mengirimmu? Ampuni kami. Zhou Jianshan yang ingin kau mati. Zhou Jianshan, kepala klan Zhou. Rubah tua itu masih bersekongkol. Tenang, aku masih membutuhkanmu hidup. Aku punya permintaan. Keluarga Zhou jatuh hari ini. Kau dapatkan dia? Kau tidak menangkap Lu Yuan. Kenapa kau kembali? Jadi kau benar-benar mengirim orang untuk membunuhku. Sayangnya mereka tidak sebanding. Bagaimana mungkin? Do Jiangbei kalah oleh sampah sepertimu? Itu bukan urusanmu. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah. Aku sudah menunggu ini. Kau melumpuhkan anakku. Bagaimana kau berniat membayarnya? Dia terus memprovokasiku. Dia bahkan menculik pacarku dan mencoba memperkosanya. Dia sendiri yang memicu semuanya. Tapi kau, tanpa bertanya apapun, kau menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku. Bagaimana kau akan mempertanggungjawabkannya? Ini wilayah Zhou. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Sembuhkan anakku hari ini dan akan kuberikan kau mayat utuh. Jika kau ingin aku menyembuhkan anakmu, baiklah, bersujud dan memohon padaku. Sombong, hari ini akan kucabik-cabik kau. Pengawal, kalian semua tuli? Pengawal keluarga Zhou sudah ditaklukkan. Mustahil. Pak Ma, Pak Dong, ada angin apa? Ada yang mau mencelakai penyelamatku. Masa kami tidak datang? Penyelamatmu itu Lu Yuan? Kamu berani menyakiti penyelamatku? Zhou Jianshan, kamu bosan hidup? Tapi dia menyakiti anakku. Sebagai seorang ayah, aku harus membalas ini. Jika Pak Ma ingin menyerang hari ini, buatlah cepat untukku.
Mau mati, ini adalah bukti kejahatanmu selama ini. Sementara kamu membusuk di penjara dan membayar dosa-dosamu, mati bukanlah pilihan. Kamu? Lu, bagaimana kita menangani ini? Kata-katamu adalah keputusan final. Ayah, aku sembuh. Anakku, nak, kamu sudah sembuh. Ini luar biasa. Keluarga Zhou yang memprovokasi aku duluan, tapi tidak fatal. Penyembuh menghargai belas kasih. Hari ini aku ampuni nyawanya, tapi jika dia melawanku lagi, aku tidak akan lunak. Pak Lu, belas kasihmu memalukan jalan sempit keluargaku. Keselamatan anakku sudah cukup. Kesalahanku akan kutebus. Ayah. Keluarga Zhou akan meninggalkan Jiangbei dan tidak akan kembali. Bagaimana perasaan Anda, Bu? Saya membawakan Anda beberapa suplemen. Saya baik-baik saja. Onak, lihat dirimu, membuat Yao mengeluarkan banyak uang. Terima kasih, Yao. Bu, ini perbuatan baik Yao. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Apa itu? Aku ingin menikahi Yao. Dialah yang ingin kuhabiskan hidup denganku. Bu, kami benar-benar saling mencintai. Yao, nak, aku menyetujui pernikahan kalian. Mari selesaikan segera. Terima kasih, Bu. Bu? Bu? Sungguh luar biasa. Ini adalah Heart of the Ocean. Saya membelinya dari Ibu Dong. Apakah kamu suka? Aku sangat suka. Lu Yuan, Luo Yao, apakah kalian berdua berjanji untuk bersama seumur hidup? Saya keberatan. Saya hamil anak Lu Yuan. Hamil 2 bulan? Lu bukan tipe seperti itu. Bagaimana mungkin? Lu Yuan, berani-beraninya kamu menyangkal darah dagingmu sendiri? Lu Yuan, jelaskan ini. Luo Yao, percayalah padaku, aku tidak pernah menyentuhnya. Hidupku hancur. Ayahmu menolakmu. Kita akan tenggelam bersama di sungai. Kamu mengaku hamil 2 bulan, belah perutmu dan buktikan dengan DNA. Kalau itu anakku, aku akan tanggung jawab. Kalau tidak, merusak pernikahanku, aku akan menghabisimu. Kamu... Tunggu apa lagi? Ayo lakukan sekarang. Tidak, Lu Yuan, jangan. Aku bohong soal kehamilan. Jangan bunuh aku. Bagus kamu mengaku. Zhang Tongtong, kamu bersekongkol melawanku dan tidak menunjukkan penyesalan. Hari ini, kau akan merasakan akibatnya. Lu Yuan, apa yang kau lakukan padaku? Hanya membuatmu merasakan sakit yang kau timpakan padaku. Bawa dia pergi. Memuaskan sekali. Sudah kubilang, lu bukan laki-laki seperti itu. Tepat sekali. Lanjutkan pernikahannya. Lanjutkan? Ya. Lu Yuan, Luo Yao, apakah kalian berjanji untuk setia sepanjang hidup kalian? Ya, aku bersedia. Ya, aku bersedia. Cium dia, cium dia, cium dia, cium dia.